Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama kami Indonesia HR Solution dari kami iGrowth Indonesia Channel. Seperti moto kami Value and Solution, hari ini kami spesial akan membahas tentang Omnibus Law, antara harapan dan pertentangan, dan ini merupakan topik yang sangat hangat. Berbulan-bulan kita diskusi di IR Discuss atau di kajian-kajian industrial relation, dan hari ini spesial, kita hari ini kedatangan Ibu Presiden kita, Ibu Mira Sumirat. Saya sapa dulu dari Presiden Aspek Asosiasi Serikat Pekerja. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita akan ditemani nanti oleh Pak Denny Makarim, founder The Hand Partners. Selamat pagi Pak Denny. Selamat berjumpa kembali. Ya, kita seringnya berdua ya Pak. Kita sering berdua. Sekarang kita bertiga. Sekarang kita bertiga. Jadi karena hari ini genap ganjil, hari ini ganjil kita bertiga. Ya, ini spesial hari ini sekali lagi. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan. Hari ini kita spesial ya, akan membahas tentang Omnibus Law, antara harapan dan pertentangan, dan agak memang harus kita datangkan ya narasumber yang memang fokus pada pembahasan ini dan terus menyuarakan tentang keadilan tentang perundang-undangan atau hal-hal normatif di negara ini terkait peraturan untuk ketenagakerjaan. Dan hari ini sekali lagi saya sampaikan tadi kita kehadiran Presiden Aspek Ibu Mira Sumirat. Baik, rekan-rekan semua yang hari ini sedang memantau channel kami di YouTube, di Facebook maupun di podcast, silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung dilayangkan di kolom komentar ya. Kita akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan untuk itu kita akan mulai nanti sejak sekarang pukul 10 sampai pukul 12 ya. Oke, saya mulai saja. Baik, hari ini kita akan bahas tentang Omnibus Law, antara harapan dan pertentangan. Saya mau ke Ibu Mirah dulu. Ibu Mirah, perlu kita tahu dulu Ibu sejarah tentang undang-undang ini, rancangan undang-undang ini seperti apa sih awalnya, hingga hari ini perkembangannya sudah sangat luar biasa. Saya catat di sini atau saya ngambil dari referensi beberapa dari media resmi ya, dari beberapa media resmi. Ini banyak sekali ya hal-hal yang selama ini sudah diatur secara baik ya, tetapi hari ini dengan rancangan undang-undang ini hampir-hampir menjadi perdebatan yang tanpa harapan nih. Walaupun kita judulnya antara harapan dan pertentangan. Silakan diceritakan dulu Bu, sejarahnya bagaimana sih sampai ini muncul. Ya, baik, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, supaya kawan-kawan yang saat ini sedang mengikuti atau mendengarkan dan mengerti secara langsung program ini paham gitu ya. Bagaimana kok bisa sampai ada dalam tanda kutip keributan lah ya, pertentangan atau keributan terutama di kalangan serikat pekerja, serikat buruh dengan pemerintah dalam hal ini, karena memang yang kami tahu yang mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerjanya adalah dari pemerintah. Awalnya memang ini sejak Desember kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yang di dalamnya tentu ada Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia, sudah mulai menyampaikan mengkritisi ya, menyampaikan kritik kepada pemerintah saat itu, karena kami memang sudah mendengar ada yang namanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jadi awalnya namanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ada lapangannya ya? Ada lapangannya. Akhirnya kami singkat RUU Omnibus Law Cilaka. Nah, ini udah nyambung banget nih. Kenapa nyambung? Kenapa namanya Cilaka? Ternyata isinya juga akan mencilakai ya kepada seluruh pekerja, buruh, dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia. Tapi nggak pakai Cilaka 12 Ibu ya? Ini bukan 12 lagi, ini kayak 100 kan. Saking banyak
menariknya ini isi daripada RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat merugikan ya. Nah, di saat itu di bulan Desember 2019 kami sudah menyampaikan ya kritik dan sangat keras juga, dan kemudian di kurang lebih di bulan Februari tahun 2020 kami sudah melakukan aksi untuk pertama kali untuk menolak keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saat itu kami nyebutnya Cilaka. Nah, kenapa kami menyampaikan ketidaksetujuan kami itu karena ternyata RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat itu ya, saat itu ternyata yang dalamnya sangat ada kaitannya atau keterkaitan dengan pekerja atau buruh, selama ini stakeholder yang terkait dalam hal pekerja atau buruh tidak pernah dilibatkan. Nah, itu menjadi sebuah persoalan, tidak pernah ada pelibatan itu sejak awal. Jadi kami heran loh, ini kok tiba-tiba muncul RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang namanya saat itu, tapi kami sendiri nggak tahu menahu. Nah, akhirnya wajar kita terus melakukan protes keras saat itu, dan kemudian dalam tanda kutip kita ada sebuah, ya saya kira bukan ancaman ya, kita ada niat besar pada saat itu akan melakukan aksi untuk rasa besar-besaran. Tapi Maret 2020 pertengahan kalau nggak salah ada pandemi COVID. Ya. Nah, di sini kami agak dalam tanda kutip terhenti sejenak gitu ya, tetapi meskipun itu kami terus melakukan perlawanan di media sosial. Nah, saat itu ketika sudah kelihatan di pertengahan COVID-19 ini di sekitar bulan April, Mei gitu, pemerintah sudah mulai gerah gitu ya, dan tanda kutip akhirnya kami dilibatkan kirain kita para pekerja buruh dilibatkan itu duduk bersama lagi, atau beda dari A sampai Z atau dari pasal 1 dari definisi sampai penutup. Ternyata enggak dilibatkan, ternyata hanya untuk disosialisasikan, disampaikan informasi. Ini loh, kami waktu itu sempat diundang di kantor Kementerian Kemenko Perekonomian. Kirain kami saat itu mau dibuka, dibedah draftnya. Kami tanya mana Pak draftnya gitu. Nah, ternyata mereka hanya menyampaikan nih loh ada RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan mereka selalu menyampaikan kepada kami, enggak kok belum final, belum selesai. Tapi feeling kami menyatakan itu sudah selesai, dan betul adanya saat itu sudah di drop, ternyata beberapa bulan kemudian di drop ke DPR, artinya bolanya kan di DPR. Sedangkan DPR juga mungkin juga ya saya positif aja ya dengan DPR saat itu. Dia menerima itu. Mereka DPR ini mereka berpikir ini sudah selesai. Jadi kalau saya nggak tahu ya Mas Denny, yang saya tahu sih sepahaman ilmu saya ini, bahwasanya ketika pemerintah gitu ya pemerintah atau DPR dalam membuat rancangan undang-undang apapun itu, artinya harus mengadakan yang namanya audiensi. Kemudian komunikasi. Artinya harus diajak dulu, misalnya undang-undang rokok tembakau misalnya, artinya kan dia harus ngajak dong stakeholder yang terkait untuk itu. Ini jelas-jelas tentang rancangan undang-undang Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja, tapi nggak ada peran buruh atau peran pekerja di sana gitu loh. Artinya ini yang menjadi kenapa saat itu kita melakukan protes keras. Saya yakin sekali kalau ini dari awal saja pemerintah mengajak bersama, duduk bersama, dengan tentu ada niat baik di sana, para pekerja, pengusaha, dan pemerintah sendiri duduk sebelum dimasukin ke dalam DPR RI sebagai rancangan undang-undang itu, saya kan nggak ada kejadian kayak gini. Gitu. Ini masalahnya nggak pernah diajak bersama. Itu yang pertama. Saya mau bicara latar belakang. Yang kedua, masuk nih poin-poin materi. Ini lebih fatal. Akhirnya kita yang namanya manusia, dan ini normal sekali. Kenapa? Oh, pantesan bahasa sederhananya, oh kamu sembunyi-sembunyi, kamu cepet-cepet ngajuin, ternyata ini di dalamnya ternyata ini kacau bener. Ternyata di dalamnya bukan saya tidak mau bicara untung ya, pro aja ini ke kita, ke pekerja nggak ada sama sekali. Ini betul-betul menjerumuskan, betul-betul merugikan sekali, sangat-sangat merugikan. Apakah proses RUU ini ketika muncul, Ibu sudah melakukan awal prosedur apa saja ke pihak pemerintah atau ke pihak DPR agar kita tahu nih, jangan sampai ini kok ototnya baru sekarang gitu kan, biar teman-teman juga tahu prosesnya udah sampai mana, tahapannya sampai mana, baru nanti kita bahas pada kasus klausul-klausul yang ada di RUU ini. Silakan Bu. Enggak ya, riset yang gimana nih? Ya, apakah tadi kan Ibu sampaikan bahwa awal perlibatan RUU ini tidak ada. Tidak ada awalnya. Apakah juga dari pihak
universitas misalnya dilibatkan untuk riset. Setahu Ibu ada nggak gitu ya? Yang kedua, sampai sejauh mana perjuangan khususnya teman-teman di aspek nih prosedur awal dari awal RUU ini muncul sampai akhirnya puncaknya kemarin itu tahapannya sampai di mana? Ya. Sebelum kita masuk pembahasan Bu ya. Baik. Oke. Jadi gini, tentu kami sebagai stakeholder para pekerja atau buruh terkaget-kaget ya kemunculan daripada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saat itu namanya Cipta Lapangan Kerja, saat itu cilaka itu. Artinya kita tidak tahu tuh barang tiba-tiba muncul. Tapi saya yakin juga pasti mereka nggak sembarangan juga untuk menerbitkan ya, memunculkan RUU tersebut. Tadi pertanyaan Mas Abi adalah apakah ada keterlibatan dari akademisi? Ya, biasanya kan gitu tuh ya. Biasanya kan seharusnya gitu. yang normal-normal kan harusnya ada dong harusnya. Nah, ini sedikit informasi aja yang saya tahu ya. Saya informasi dari Pak Iqbal gitu ya. Bahwasannya, dan Pak Iqbal sudah menyampaikan itu juga di depan halayak ramai di DPR dan lain sebagainya, bahwasannya pada saat itu pernah memang ada, beliau pernah berkomunikasi, disampaikan informasi bahwasannya ada semacam kayak akademisi ahlinya gitu dari universitas mana, beliau disuruh membuat draft tersebut. Tetapi ketika draft itu jadi, si akademisi itu, si ahli itu kaget, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Beliau menyampaikan kepada Pak Iqbal, saya lupa namanya, jadi Pak Iqbal, saya juga kaget waktu saya buat tuh nggak kayak gini, kok ini berubah total gitu. Artinya pertanyaan Mas Abi adalah apakah ada keterlibatan? Pastinya ada, tapi yang mungkin ya kami juga nggak pernah dikasih tahu gitu, yang mungkin ya tadi hanya untuk menggugurkan semacam kayak kewajiban saja, mungkin prosedurnya prosedur mereka ya di pemerintah dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau menurut saya gini, ini kan kita woro-woronya nih protesnya ini saking kencengnya, mereka nggak nyaman gitu ya. Kemudian jangan salah, mungkin Mas Abi dan Mas Denny pernah mendengar ada tim kerja yang sekarang sudah dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja, terdiri dari pekerja, pengusaha dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Itu sebelumnya jangan salah, itu sebelumnya hasil lobby dari 3 presiden konfederasi, yaitu pertama dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Pak Iqbal, kemudian 1 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PSI-nya Pak Andi Gani, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Bu Eli. Ini beliau menghadap Pak Jokowi. Nah, di situ disampaikan oleh ketiga presiden konfederasi yang memang masanya cukup lumayan banyak itu, menyampaikan Pak keberatan, dan kemudian alhamdulillah ya kami memberikan apresiasi juga kepada Pak Jokowi. Kemudian usulan daripada kawan-kawan 3 presiden itu untuk membuat sebuah tim yang dilibatkan terdiri dari 3 unsur Tripnas, yaitu dari pemerintah, pengusaha dan pekerja, akhirnya diakomodir tentunya setelah melalui proses-proses tadi. Nah, di saat itu sudah terbentuk ya, di hari pertama ini, saya biar orang-orang tahu aja nih ya, di hari pertama tim kerja tersebut Pak Iqbal menanyakan kepada Bu Menteri Tenaga Kerja. Saat itu menyampaikan, kita sudah menyiapkan draft ya. Draftnya itu Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian usulan dari kita. Nah, itu dia kita 3 tandingan tuh. Sistematis ya. Sistematis dan lebih fair. Dan Pak Andi Gani pun sudah menyiapkan juga draft yang sama gitu ya. Nah, sebelum dimulai beliau menyampaikan apakah hasil daripada kita tim kerja ini nanti hasilnya bisa nanti dibawa ke DPR sebagai memang rujukan. Sayangnya pada saat itu kurang lebih dari pemerintah menyampaikan bahwasannya ya enggak, di sini hanya untuk sebagai masukan dari sumbang saran aja. Ya ngapain gitu loh. Sedangkan kita tanya para pengusaha juga ternyata enggak nyiapin draft, udah pakai gitu aja lah. Artinya ngapain kita sia-sia ngomong doang di sini. Akhirnya Pak Iqbal dan Pak Andi Gani timnya mengundurkan diri, keluar dari tim itu. Nah ini yang sangat disayangkan. Padahal kan Pak Iqbal dan Pak Andi Gani merupakan konfederasi yang cukup besar gitu ya. Ini sangat disayangkan ketika mereka keluar dari itu. Ini sangat disayangkan nih. Sangat disayangkan gini, tim yang tadi itu terus bekerja
gitu loh. Padahal kan sudah dalam tanda kutip udah cacat. Jadi sudah nggak ada unsur pekerjaannya lagi di sana. Ada unsur pekerjanya, tetapi unsur pekerja yang lain gitu ya, gitu loh. Artinya maksud saya ya kan ya tadi dari awal saya bilang ini hasil lobby daripada 3 presiden itu, gitu. 3 presiden konfederasi. Tapi ketika dua dari 3 presiden konfederasi itu mengundurkan diri dari tim, artinya harusnya ditinjau ulang kembali gitu loh. Padahal jelas mandatnya kalau menurut kami, menurut saya gitu ya, Pak Jokowi itu meminta ya tadi untuk dibahas, pengen kita ya dibahas tadi dari definisi sampai penutup. Betul. Dari pasal per pasal gitu loh, nggak hanya sekedar apa yang menjadi ini usulan kemudian kita tahu nggak begitu gitu loh. Itu kan sama aja kayak rapat RT lah. Ya gitu Mas. Nanti kita masuk ke item per item ya, teman-teman semua, agar kita jelas dan tuntas untuk memahami setiap klausul ini. Nanti Bu Mirah dan Pak Denny juga bisa masuk. Saya ke Pak Denny dulu. Sebagai praktisi IR nih, melihat RUU Omnibus Law ya, lebih ke praktek industrial relation di lapangan, Pak. Apakah semakin berat atau semakin enteng nih kayak begini? Dengan saya lihat sih dengan banyaknya draft yang dirubah ya dari undang-undang yang selama ini ada. Bahkan hampir 180 derajat ini bukan lagi penyesuaian tapi penggantian. Ya, kalau saya bilang mengganti bukan menyesuaikan. Biasanya kan ada penyesuaian tuh. Nah, bagaimana menurut Om Denny ini terkait sebagai praktisi IR dalam konteks kedepannya? Ya, terima kasih Pak Abi. Jadi gini, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami kalau menurut saya nih ya, kita melihat, kita penting untuk melihat nih, bagaimana sebenarnya kondisi hubungan industrial atau dalam bahasa kerennya kita sebutnya IR, Industrial Relation. Itu bahasa mana tuh? Bulan kali ya. Bulan. Oke. Nah itu sebelum tanda kutip ribut-ribut ini terjadi. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kondisi hubungan industrial kita selama ini sebelum Muncul. RUU Omnibus Law Muncul. Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi Cipta Kerja itu muncul, apakah kondisi hubungan industrial kita sudah bagus? Ya kan? Apakah sudah harmonis? Ya. Apakah kalau lebih jauh lagi kita ngomong, kita bicara tentang RUU, berarti tujuannya kan ini untuk kepentingan rakyat ya. Iya, betul. Nggak hanya ngomongin pekerja, tapi rakyat semua gitu. Karena anak-anak kita, adik-adik kita nanti kan jadi pekerja juga. Nah, apakah rakyat kita juga memang sudah dalam posisi yang apa namanya? Saya mungkin mohon maaf ngambil istilahnya sejahtera. Ya. Apa sudah dalam posisi yang bagus seperti itu? Sehingga kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Itu dulu kan kalau kita melakukan improvement itu kan pasti harus ada analisa ya Pak Aldi ya. Ibu Mira, kalau kita mau improve nih, ruangan ini nggak bagus, ya kan? Kita harus tahu dulu nggak bagusnya di mana. Terus kita perlu perbaikin, arahnya ke sana, tujuannya ke sana. Jelas. Jadi berhubungan semua, gitu kan? Untuk kepentingan siapa? Ruangan ini mau dibuat untuk tempat kenyamanan keluarga, ruang tamu dan sebagainya. Maka kita perlu atur supaya nyaman dan sebagainya. Kenapa perlu dirubah? Karena sekarang udah banyak bocor misalnya. Nah, itu kan perlu dilakukan di awal. Itu ngomongin tentang proses yang tadi Mira sampaikan. Tapi saya kembali lagi, apakah kondisi hubungan industrial kita memang sudah bagus atau belum? Kalau cara pandang saya pribadi, Pak Abi sebagai praktisi IR, yang saya lihat kondisi hubungan industrial kita di Indonesia hari ini tidak berada dalam posisi yang bagus. Ini saya yang ngomong, menurut pandangan pribadi saya. Saya itu bukan siapa-siapa, tapi kami di lapangan melihat bahwa kondisi itu masih sangat berat. Masih begitu banyak, kalau boleh bukan begitu banyak lagi Pak, begitu banyak. Panjangnya, saking banyaknya. Kan? Kalau orang Jawa itu apa namanya saking gitu loh ya, banyak sekali gitu. Masalah di lapangan yang berurusan dengan kepatuhan. Ini loh. Maka di dalam setiap kelas-kelas HR atau di dalam diskusi di HR, Pak Abi, Ibu Mira, saya selalu sampaikan kepada teman-teman di HR bahwa masalah HR kita hari ini di Indonesia, hari ini itu masih berkutat di masalah paling bawah, yaitu kepatuhan. Ya kan? Kalau kita ibaratkan ini sebuah bangunan besar. Lantai dan fondasi itu adalah hal yang menjadi landasan utama bagi berdirinya bangunan.
kemudian dindingnya adalah sistem, atapnya itu atau tangga lantainya itu adalah development, maka lantai dan fondasi itu adalah hal yang paling penting yang disebut kepatuhan dalam dunia HR. Tanpa adanya kepatuhan, tingkat kepatuhan yang bagus, compliance yang bagus, maka semua dinding, semua tangga, semua lantai dan semua atap di atasnya akan goyang. Ya kan? Saat ini kita mohon maaf buat teman-teman, kita banyak berbicara di HR tentang masalah-masalah development. Performance appraisal, KPI. Saya nggak bilang itu jelek, itu bagus. Itu bagus, itu loh. Employee engagement, employee satisfaction, itu bagus semua. Terus sekarang HR jadi business partner, bagus itu semua. Tetapi pertanyaan saya, sudahkah kita melihat hal paling mendasarnya? Compliance kita sudah terpenuhi atau belum hari ini? Kalau kita sudah selesai dengan urusan compliance, baru kita ngomongin development. Nah, sekarang compliance saja masih banyak masalah. Lu tahu dari mana dan jangan sok tahu lu kan gitu. Mari kita datang ke Disnaker masing-masing. Ada berapa provinsi di Indonesia hari ini? Saya sampai lupa karena sudah berubah provinsi kan. Kalau dulu saya masih 27 provinsi saya ingatnya. Sekarang 34 ya Bu. Oke. Oke, ini ngomongin 34 ya. Kita orang kolonial, bukan milenial ya. Bukan milenial ya. Jadi 34 provinsi ya. Ini berarti 34 Disnaker ya kurang lebih lah ya, atau mungkin lebih lah ya. Ada kabupaten, ada kota. Nah, anggaplah itu dari semua provinsi tadi. Coba kita lihat berapa kasus ketenaga kerjaan hari ini di sana. Baru di tahapan Disnaker saja. Naik lagi ke PHI, naik lagi ke Mahkamah Agung. Ya kan? Berapa coba jumlah kasusnya? Bandingkan dengan jumlah pekerja dan lihat lagi di masing-masing perusahaan di dalam tahapan bipartit. Berapa banyak kasus itu? Apakah itu signal bahwa kita sudah berada dalam hubungan industrial yang bagus atau enggak? Buat saya itu signal yang buruk. Signal yang menunjukkan harusnya kita semua stakeholder di negara ini, baik pemerintah, si wakil rakyat, terus kita pekerja, terus teman-teman di HR dan pengusaha harusnya melihat ini sebagai signal bahwa hubungan industrial di negara kita masih jauh dari bagus. Masih jauh. Jadi kita bukan nggak boleh ngomong development. Tapi yuk kita pastikan yang bawah ini terpenuhi. Kita ngomongin KPI tinggi-tinggi Pak. Begitu ngomongin UMK masih juga nyolong-nyolong. UMK-nya masih nggak dipenuhin gitu. Nah itu kan ngeri itu. Ngeri itu. Nah itu yang perlu kita lihat dulu. Baru kemudian sudah kondisinya hari ini seperti itu. Kondisinya belum bagus. Ditambah dengan masuknya rancangan undang-undang yang tadi. Yang ternyata kalau menurut Ibu Mira dan timnya dan teman-teman di KSPI itu yang nanti juga akan dibahas, justru banyak meletakkan sisi negatif ke tempat para pekerja. Ya, kalau itu yang terjadi, maka yang saya khawatirkan, saya nggak mau memprediksi Pak, jadi tukang ramal. Ya kan? Yang saya khawatirkan adalah di kemudian hari ini double. Nah, maka benar kalau tadi Bapak bilang 12, Ibu Mira bilang 100 Pak gitu. Malah udah 100 gitu karena akan jadi masalah. Sekarang aja masalahnya belum kelar gitu loh. Coba kita lihat berapa persen sih perusahaan atau HR, saya mungkin fokusnya ke HR lah. Karena HR adalah front line-nya dari pengusaha. Berapa persen HR yang memang comply? Yang comply itu kita bisa lihat gitu. Kalau kita mau fair kita lihat berapa persen manajemen yang comply yang warna hijau ya. Yang warna hijau. Kalau di DM Partners itu Ibu Mira kami punya yang namanya kegiatan HR Compliance Assessment. Jadi kita bongkar praktek HR dari sisi best practice sama compliance. Compliance berarti hukum kan. Kita lihat, kita kasih warna. Kalau yang hijau berarti dia bagus, yang kuning beresiko, yang merah berarti melanggar. Itu kita siapkan. Nah, berapa banyak yang hijaunya besar? Dari sekian perusahaan yang kami lakukan kegiatan itu, ternyata belum ada satupun yang hijaunya mayoritas. Belum ada satupun yang hijaunya mayoritas. Yang mayoritasnya kuning sama merah. Itu gitu loh. Nah, coba kalau itu dilihat. Terus kondisi seperti itu hari ini, ditambah dengan aturan ini, kebayang nggak kita ini? Sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, saya ngelihatnya, saya khawatirnya ke sana. Kalau saya lihat bukan
sudah jatuh ketiban tangga, tapi sudah jatuh ketiban gerasi. Nah, ketiban garasinya sekalian ya, bukan cuma tangganya, garasi-garasinya semua, atapnya sekalian. Jadi berat. Itu kalau Pak Abi tanya bagaimana cara pandang saya, peluang ke depan saya khawatir ya. Makanya memang sangat mengkhawatirkan. Ini mengkhawatirkan. Kalau bahasa kerennya itu ngeri sedap. Ya. Gitu. Ya. Ini yang perlu kita sorot sebenarnya. Betul. Gitu Pak Abi. Jadi belum selesai persoalan dan hubungan industrial yang masih carut marut. Di satu sisi ini udah ada betul. Kenapa sih nggak diselesaikan dulu yang tadi Kepatuhan gitu loh. Yuk kita kepatuhan hukum dan sebagainya. Kita coba, saya pribadi berpikir gini, mungkin teman-teman dari KSPI, Aspek dan timnya itu pasti akan sangat mendukung untuk membantu melakukan pemetaan. Betul. Mapping dulu ya. Kepatuhan, karena kan beliau dan timnya berada di hampir semua di front line. ya. Kalau kami kan hanya sedikit segelintir orang. Nah, membantu melakukan pemetaan tingkat kepatuhan. Betul. Banyak banget yang nggak patuh. Kita lihat nanti kalau kita buat jadi mapping nih, warna, jangan-jangan warnanya kuning ke merah-merahan, atau merah ke kuning-kuningan. Ibarat film episode 1 belum selesai, baru setengah permainan, episode 2 dan lain cerita pula, Bu. Bulat dah. Yang satu Brahma Pulbara, yang satu lagi si Buta dari Gohan tuh. Nyambung tuh. Sedih. Baik, teman-teman yang sedang menyaksikan Indonesia Air Solution, hari ini kita spesial mendatangkan Ibu Presiden, Ibu Mira Sumirat dari Presiden Aspek. Kita masih membahas tentang Omnibus Law ya, antara harapan dan pertentangan. Jadi teman-teman yang sedang menyaksikan silakan share ke teman-teman lain. Ini sangat berguna untuk kita pahami. Nanti lebih rinci lagi kita masuk ke item per item klausul yang ada di RUU ini. Untuk itu, saya ingatkan, pertanyaan silakan dilayangkan di komentar di kolom komentar ya. Kita akan juga jawab nanti pertanyaan dari teman-teman. Lanjut lagi ke Ibu Mira. Ya. Saya mau masuk langsung Bu ke proses yang ada di rancangan undang-undang ini. Ya. Nah, yang paling sering muncul kan dari sekian ini saya lihat sih semuanya hampir-hampir luar biasa nih. Ya. Tapi biasanya pasti dari awal upah. Nah, ini permasalahan upah. Pasti sorotan awal tuh masalah upah. Tadi Ibu juga sudah sebutkan upah satuan hasil dan waktu ya. Nah, ini kalau kita kita korek, kita bahas, kita coba cerna ke depannya ini akan jadi apa sih Bu dengan konteks ini, atau harapan pemerintah dengan adanya RUU ini, teman-teman pekerja ini diharapkan satu hari itu bisa kerja di tempat lain 3 tempat tanpa adanya, tadi kan Ibu sebutkan jadi cuma satuan waktu, orang dibayar per waktu, selesai, mau hari ini selesai bisa lagi dia nanti ke kantor sebelah, atau apa sih Bu yang memang sudah ada bocorannya nih? Kesannya mau seperti apa nih nanti kerja kita? Ya, saya juga bingung nih melihat situasi kayak gini, antara bingung dan sedih sebenarnya sih. Saya lebih cenderung ke sedih kayaknya, sedih banget nangis, ya. Yang mau nangis juga mana malu kan kalau banyak yang nonton. Jadi gini, mungkin aja ya. Ini positif saya yang inilah positif saya kepada pemerintah. Mungkin pemerintah ingin meniru sistem upah yang ada di luar negeri. Kan di pekerja-pekerja di luar negeri ini, karena saya pernah juga lah ya, nggak sering-sering amat, pernah juga saya ke berbagai negara di Eropa, kemudian di negara-negara maju seperti Jepang, Cina dan sebagainya gitu. Amerika juga. Ya, kemudian Afrika pernah juga. Nah, mereka itu pemerintah mungkin ingin meniru upah per jam seperti yang di luar negeri, tapi mereka lupa. Pemerintah nih. Soal layak tidak layak nanti kita akan hitung bersama-sama. Lupa, mereka luar negeri itu pekerja-pekerja yang ada di luar negeri atau negara-negara maju sana memberikan upahnya per jam kepada pekerjanya, kepada buruhnya per jam, karena jaminan sosial sudah selesai. Nah, itu garis bawahnya ya. Di sana itu kesehatan gratis, pendidikan gratis, pensiunnya cakep, kemudian juga dapat subsidi perumahan, transportasi disubsidi, sampai ada beberapa juga yang gratis transportasinya. Artinya ketika mereka rakyatnya sudah tidak memikirkan lagi yang biaya rutin per bulan itu, kemudian dikasih upah per jam nggak ada masalah. Betul. Ditambah per jamnya keren, gede, nggak ada upah per jam 17.000 di sana.
Kalau $7.000 boleh ya Bu? $100 lebih lah per jam. Itu pun untuk orang-orang asing dalam tanda kutip yang mohon maaf nih ya, yang servis dan sebagainya. Kalau cuman segitu, cuman bisa makan, minumnya tidak boleh teh botol sosro. 17.000 cuma dapat minum Mbak. Saya udah mau tadi sedih lagi nih. Jangan dibahas lagi. Nah praktek itu ternyata sebelum RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini diundang-undangkan ditandatangani, ternyata sudah ada prakteknya sekarang. Banyak ya, kalau kata Bu Mira apa aja PT-PT nanti di luar sini lah saya jelaskan ya. Banyak perusahaan baik itu di anak-anak perusahaan BUMN maupun swasta telah melegalisasi, telah mengimplementasi, telah melaksanakan upah per jam itu. Ini kan kok hanya harian coba. Ini belum juga ditandatangani, belum juga disahkan. Dan yang kedua, soal pesangon sudah ditakut-takutin banyak kawan-kawan anggota saya, kawan-kawan saya diintimidasi. Udah kamu sekarang mendingan mundurkan diri aja sekarang, ambil pensiun dini sekarang karena besok nih di Omnibus Law kalau udah tanda tangan nggak ada pesangon tuh. Ini oknum para pengusaha itu sudah mulai bergerilya mengintimidasi, menakut-nakuti para pekerja buruh. Ini kan sadis gitu loh. Luar biasa. Ini konyol. Ini kenapa tadi kalau bicara tentang upah persatuan waktu, upah persatuan hasil, kenapa kita nggak terima? Saya sih terima-terima aja apabila jaminan sosial sudah selesai. Betul. Gitu. Tapi ketika belum selesai, jangan deh itu sama aja konyol. Gitu. Iya. Gitu Mas Abi. Oke, tapi dari sisi ini nih, kita juga bahas dari sisi HR. Kayaknya malah ribet pula ya kita memanage orang dari sisi kompetensinya, dari sisi fokus loyalitasnya. Ya kan kalau tadi model begitu kan orang bisa 1 hari di sini, satu hari. Saya mau jawab itu boleh ya? Iya, silakan. Nah, tadi kan Mas Abi bilang boleh dong kita bisa kerja si Mira 2 jam di PT ini, 2 jam ini nggak bisa juga, bisa saja dibalik, bisa saja gini di PTA itu saya karena tidak ada batasan waktu tadi, dia bisa bekerja lebih daripada 40 jam dalam waktu 1 minggu. Padahal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah ada batasan per minggu itu 40 jam, kemudian yang ada SIP 1, SIP 3, SIP 2 itu ada 35 per jam dan 1 hari 8 jam. Itu bisa jadi tuh nggak ada lagi karena kan udah loss sekarang ini. Mira kamu kerjanya nanti sehari 14 jam ya bisa dong, karena kan per jam. Kemudian yang kedua, apakah kompetensi saya nanti tadi enak banget pindah ke PT ini bisa gitu? Kan enggak juga. Gitu. Betul. Iya. Nah, sama Om di sikapi juga tadi terkait seperti ini nanti dari sisi pengelolaan SDM-nya gimana nih gitu? Memang dampaknya ya bagi HR maupun pengusaha juga. Ada perbedaan mendasar yang perlu kita pahami antara kondisi Indonesia, negara kita ini HR-nya SDM dalam arti pengelolaan sumber daya manusia, human resource-nya dibanding dengan negara-negara lain yang tadi jadi acuan. Barangkali jadi acuan lah ya oleh para perancang tadi itu, para desainer tadi. Kita meniru atau melihat sesuatu yang bagus itu boleh. Kita ingin menuju yang bagus seperti itu sangat diperbolehkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan nggak boleh instan. Ada proses ke sana. Ya kan? Persis saya menggarisbawahi yang disampaikan Bu Mira. Bu Mira secara gamblang to the point langsung bilang boleh-boleh aja berjam, tapi tadi mereka jaminan sosialnya udah terpenuhi. Nah, kalau istilah saya mereka mau merubah, saya nggak mau menyebut nama satu negara lah ya. Yang tadi negara acuan tadi sebutlah A, mau meng-A-kan kondisinya ke Indonesia, mau meng-A-kan Indonesia, maka harus apple to apple, Pak. Betul. Ya kan? Betul. Kalau Bu Mira tadi bilang dengan harus sudah jaminan sosial terpenuhi, saya menyebutnya dengan harus apple to apple. Jadi jangan apple to durian, beda urusannya. Sebanyak to apple. Apple hancur, gitu. Jadi apple to apple. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sesama apple dengan yang jadi acuan tadi, kalau acuan negara A misalkan. Tadi kita harus apple to apple. Nah, kalau kita belum apple to apple, maka tantangannya bagi
pengelola negara ini seharusnya, karena kenapa saya bilang pengelola? Bukan saya dong yang harusnya ngurusin, bukan Bu Mira, karena kami semua rakyat. Betul. Kalau saya itu pengelola kan gitu. Si pengelola negara ini yang punya amanah dunia akhirat, ini yang harus digarisbawahi, dunia akhirat untuk mengelola negara ini dia harus mengarahkan, membuat tahapan menuju Apple. Baru setelah itu masuk tadi, sekarang jadi per jam ya, sekarang jadi ini. Makanya kalau di luar sana, di negara yang disebutkan tadi yang pernah didatangi oleh Bu Mira, itu karyawan mereka enjoy bekerja dengan upah per jam. Bahkan mereka banyak yang nggak mau permanen, Pak Abi. Betul. Kenapa? Karena mereka ngumpulin duit dalam setahun 12 bulan. Mereka cuma mau kerja 10 bulan. 2 bulan jalan-jalan kemana? Ke Indonesia. Habisin duit. Supir taksi yang ada di luar negeri aja jalan-jalan ke kita. Itu yang mereka lakukan. Itu mereka mau contoh, tetapi realitasnya tidak apple to apple. Sama durian tadi. Menurut saya bukan apple kali, sawo kali. Sawonya langsung. Timun bahkan. Sawo tuh sawo kan gitu ya lo ya. Kalau kita mau jadi apple ya kita harus mengarahkan dari sawo ke apple. Bagaimana? Ada tahapannya, ada prosesnya, nggak bisa instan gitu. Nah kalau tadi sedikit menyentuh tentang kalau Pak Abi bilang contohnya misalkan orang enak bisa kerja 2 jam di sini, jam 8 sampai jam 10. Bayangan orang umum ya. Jam 1, jam 2 di tempat lain. Ini bayangan sederhananya Bang. Bayangan sederhana dan sering diiklankan tuh Bu. Ya, itu bayangan orang yang nggak paham dan awam itu yang sering diiklankan. Orang jadi bebas dong, enak dong malah. Ini kan bahaya kalau pemahamannya ini sampai masyarakat mau mencerna ini seperti ini bahaya. Makanya saya mau meng-clearkan ini. Nah, kalau menurut saya membayangkan seperti itu nggak salah. Ya. Tapi belum titik ini. Belum titik. Membayangkan seperti itu nggak salah. Nggak salah. Karena bisa saja mungkin itu terjadi. Tapi pertanyaannya dari berapa juta sih tenaga kerja kita di Indonesia hari 60 ini? juta. Yang 60 juta. Yang akan berada di dalam bayangan itu berapa gelintir? Nah itu. Ya, berapa gelintir? Itu pertama. Jadi yang kedua, bayangan itu adalah salah satu bayangan positif. Kita seharusnya kalau mau fair harus juga melihat bayangan itu ada bayangan positif dan bayangan negatifnya. Coba lihat bayangan negatifnya. Ya kan, bayangan negatifnya apa? Tadi yang Bu Mira bilang, yang kekhawatiran teman-teman dari serikat. Contohnya tadi, dia malah cuman kalau ini bisa kerja pindah-pindah perusahaan, malah yang negatif dia cuma dibayar 2 jam sehari, terus sisanya terserah lu nggak makan bukan urusan gue. Itu. Atau sebaliknya tadi dihajar terus sampai nggak ada batas waktu. Nggak ada waktu. Iya betul. Itu bisa jadi dong. Hitungannya jadi nggak ada lembur. Nah, ini nggak ada lembur kan? Karena udah per jam tadi. Kan per jam. Dia upah lembur udah tidak ada. Jadi terus malah dia terganggu K3-nya, kesehatan keselamatan kerjanya terganggu dan sebagainya. Itu bukan urusan gua katanya gitu kan akhirnya. Nah ini yang perlu diketahui adik-adik kita yang fresh graduate ya, yang mereka juga belum terlalu paham atau terlalu aware sama undang-undang ini, karena mereka yang akan ngalami ini nih. Mereka, bukan kita. Karena kita sudah selesai. Justru kita harus sampaikan ini tandeng aling-aling gitu ya. Apapun yang jadi resiko pengalaman Ibu sebagai asosiasi serikat pekerja, kita juga sebagai praktisi HR gitu kan, perlu juga kita kupas. Menarik nih, teman menarik. Nah, nyambung ya, walaupun masalah upah nih masih panjang nih, tapi perbedaan rumus upahnya juga nih ternyata berubah. Nah, menarik. Gimana nih Bu komennya Bu? Di klausul ini perbedaan rumus menghitung upah singkat Bu. Jadi gini, di RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya dihitung hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja. Tidak berdasarkan inflasi. Padahal ini ada PP 78 tahun 2015. Sebenarnya ini ada lagi nih. PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu sebenarnya melanggar konstitusi yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang pasal upah itu mewajibkan mengisyaratkan ada yang namanya Dewan Pengupahan. Dalam penetapan upah minimum harus ada Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah yang di dalamnya harus melakukan survei KHL. Survei KHL itu ada 60 item KHL. Kemudian setelah mereka berembuk nanti dimunculkan hasilnya, kemudian ditetapkan oleh gubernur. Nah, itu disingkirkan melalui apa? PP 78 tahun 2015. PP 78 tahun 2015 menetapkan upah minimum itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dihilangin inflasinya.
pertumbuhan ekonomi. Ini belum selesai kita menarik napas terkait dengan mencekiknya kemiskinan dan PP 78, ini sudah ada lagi muncul. Yang pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja kita sudah malah makin miskin nih. Ya. Apalagi pertumbuhan ekonomi saja. Ini yang tadi ditanyakan Mas Abi. Dan perlu ditekankan perjuangan kami, saya ini umur berapa dong? 45 tahun lebih. Ini bukan untuk saya. Betul. Saya ngomong keluar-keluar gini protes, saya kecewa bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak bangsa Indonesia yang lain. Bukan hanya untuk ponakan saya, bukan hanya untuk adik saya, tidak, tapi untuk rakyat Indonesia yang dimana sekarang ini sedang sekolah di tingkat dasar, SMP, SMA, dan juga universitas. Mau dikemanain ini anak-anak ini? Kita pakai kemerdekaan dulu deh. Merdeka. Belum merdeka kan? Belum merdeka. 17 Agustus lagi kan. Senin kita upacara loh. Oke Bu, luar biasa. Nah, ini juga baru upah nih. Ini baru upah nih, rembetannya banyak banget tuh. Ini baru upah aja bisa seharian lebih nih kita bahas. Betul. Ini baru upah. Nah, gimana Om? Terkait ini nambah berat juga. Akhirnya nggak kemana-mana gitu. Tadi ngomongin development segala macam, nggak akan sempat. Akhirnya ngurusin konflik terus. Urusannya begini. Yang saya sedih memang, kelihatannya terjadi. Ini mudah-mudahan hanya pikiran saya. Mudah-mudahan hanya pikiran saya pribadi. Kelihatannya terjadi ketidaksinkronan antara pengelola memahami praktek yang ada di lapangan. Ya. Jadi entah apakah datanya kurang atau bagaimana lah nggak tahu ya. Tetapi pertanyaan saya mendasar begini, apakah para pengelola ini kurang cukup paham, kurang cukup menyadari bahwa masalah hari ini di depan mata kita yang sedang terjadi adalah masalah-masalah kepatuhan. Betul. Aturan yang ada aja tingkat kepatuhannya masih minim. Rendah sekali tingkat kepatuhannya. Kok sekarang udah mengubah-ubah lagi? Ya. Gitu loh. Bukankah sebaiknya prioritasnya dari pengelola, ya kan? Itu adalah memastikan tingkat kepatuhan menjadi meningkat. Karena kalau dalam dunia hukum kan kita bicara hukum positif ya namanya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku hari ini. Kalau rancangan itu harusnya angan-angan saja. Nah hukum positifnya aja masih banyak yang nggak patuh, gitu loh. Terus kita ngomongin tentang angan-angan lagi. Yang kita salahin hukumnya. Kita bilang hukumnya nggak sesuai, gitu dan segala macam. Jadi menurut saya itu sesuatu yang seharusnya kita perbaiki. Harusnya kita lebih fokus pada masalah kepatuhan. Iya, betul. Patuhnya aja belum. Belum selesai. Bahkan belum mulai barangkali. Betul. Ya kan? Pemetaannya bagaimana nih? Pemetaan yang dilakukan, apakah pemetaannya benar-benar terjadi apa enggak? Kalaupun terjadi, jangan-jangan hanya sekedar syarat administrasi, ya kan? Memenuhi syarat formalitas administrasi itu kan normatif saja. Tapi benar-benar dijalankan apa enggak? Betul. Parameternya dari mana? Bukan dari laporan, bukan dari laporan hasil kerja, tapi dari kasus yang muncul. Betul. Kalau kita mengklaim bahwa tingkat kepatuhan ketenaga kerjaan di Indonesia hari ini sudah proper, sudah bagus atau sudah tinggi, seharusnya logikanya masalah ketenaga kerjaan kecil. Harusnya bapak-bapak mediator yang terhormat di Disnaker nggak ada kerjaan. Betul. Harusnya kan nyantai semua, kopi sama kita gini kan, talk show seperti itu. Harusnya begitu, karena nggak ada kerjaan, udah nggak ada kasus, ya kan? Harusnya hakim-hakim PHI sudah nyantai semua, bisa main game, kan? Nah, harusnya ternyata enggak. Mereka habis waktunya tuh penuh sekali bikin jadwal untuk sidang mediasi, untuk sidang PHI itu penuh. Untuk seminggu sekali aja itu udah nggak bisa. Di beberapa daerah itu berat sekali mau bikin seminggu sekali untuk mediasi itu. Ada di beberapa daerah yang dia nggak bisa lagi seminggu sekali, harus 2 minggu sekali. Dan ada beberapa putusan-putusan hukum itu yang sampai nunggu 5 tahun baru selesai. Loh, padahal Undang-Undang 2004-nya nggak bilang itu ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Ya kan? Saking penuhnya tadi kasus. Saking penuhnya. Kalau kita ngeliat itu ada bottleneck. Dari bipartit, mediasi, mediatornya terbatas, kemudian ke PHI, PHI-nya terbatas, satu provinsi cuma satu PHI. Nanti ujungnya muaranya semua satu ke Mahkamah Agung.
sedangkan Mahkamah Agung juga menerima kasus yang lain di luar perburuan, masalah tenaga kerja. Semuanya numplak jadi satu di sana dan nggak pernah selesai. babak belur di sana, itu bottlenecknya di sana. Ya, kan? Maka nggak heran kalau Bu Mira bilang ada yang sampai sekian lama. Ya. Nah, ini yang seharusnya menurut saya menjadi prioritas utama. Prioritas utama berikutnya yang saat ini sedang terjadi adalah masalah pandemi. Itu paling realistis hari ini. Iya. Oke, kita ngomongin kepatuhan. Nggak perlu ngomongin kepatuhan deh. Omonginlah fakta hari ini. Sekarang ini kita lagi masalah pandemi. Iya. Kenapa kita nggak fokus mikirin pandeminya gimana? Iya. Sama-sama nyelesain ini. Itu Pak. Ya. Oke. Baik, kita komersial break dulu. 5 menit sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Baik, masih bersama kami iGrowth Indonesia Channel yang hari ini Indonesia Air Solution menampilkan pembahasan yang sangat hangat, bukan hangat lagi tapi udah mulai panas. Wah, seperti kopi panas yang ada di depan kita. Omnibus Law antar harapan dan pertentangan. Hari ini kita kedatangan Ibu Presiden kita, ya, Presiden dari Aspek Asosiasi Serikat Pekerja Ibu Mira Sumirat. Dan seperti biasa kita ditemani oleh Om Benny Makarim sebagai salah satu pengisi kami juga di Industrial Relation, kajian Industrial Relation. Oke, teman-teman, kembali kita bahas item per item klausul di RUU ini, ya. Tadi kita udah bahas tentang upah, ya. Lalu komponen upah yang biasanya kita sesuaikan setiap tahunnya. Dan sekarang kita masuk lagi lihat ke arah klausul tentang pesangon. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Mira. Nah, di klausul ini gimana nih Bu tentang pesangon Bu? Ya kalau dalam RUU Cipta Kerja ini memang tidak ada pasal secara khusus itu akan menghilangkan pesangon. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pekerja atau buruh atau rakyat Indonesia itu ditanyakan mana, misalnya ada yang menanyakan mana ada pasal penghilangan pesangon, pasti emang nggak ada, pasti nggak ada. Namun perlu diingat bahwasannya komponen-komponen untuk menghitung pesangon itu menjadi hilang. Komponen hitung pesangon itu pertama ya upah, kemudian yang kedua terkait dengan upah masa kerja, itu hilang tuh. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ternyata kalau sudah ada outsourcing diperluas, tenaga kontraknya juga tidak ada batasan waktu, artinya otomatis pesangon hilang. Masalahnya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah banyak akan diperluas lagi terkait dengan outsourcing. Nah, di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja di nomor 19 tahun 2012 kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi oleh Mas Denny, perihal pembatasan pekerjaan-pekerjaan yang bisa di outsourcing kan yang hanya 5 jenis sektor itu, yaitu security, kemudian pertambangan mining, kemudian cleaning service, driver dan juga catering. Nah, ini diperluas lagi, bukan hanya sektor yang tadi saya sebutkan 5. Di dalam RUU Omnibus Law ini diluaskan lagi, dan praktek-praktek perluasan outsourcing itu sebelum RUU Cipta Kerja ini ditandatangani sudah ada, gitu loh. Praktek-praktek oleh oknum ya, saya bilang oknum para pengusaha ini sudah diimplementasikan tuh, sudah dilakukan, gitu, sudah dipraktekkan. Yang kedua, perluasan, bukan hanya perluasan, tidak adanya pembatasan kontrak kerja di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang namanya kontrak kerja itu hanya dibatasi 2 tahun atau 2 kali penandatanganan kontrak. Setelah itu pengusaha atau perusahaan bisa menetapkan dia menjadi karyawan tetap atau PHK, kan gitu pilihannya. Dan beberapa pekerja kontrak itu pun juga harus dilihat dulu ininya, pekerjaan kontrak yang bisa, kalau dia terus menerus gitu ya, atau core bisnis, saya kira nggak boleh dilakukan kontrak-kontrak terus gitu. Artinya mereka demi hukum harus diangkat menjadi karyawan PKWTT atau pekerja tetap. Gitu. Artinya ketika tadi komponen-komponen untuk menghitung pesangon tidak ada, dia sama aja, namanya pesangon hilang. Pesangon hilang. Oke. Gitu. Itu pesangon, ya. Kita lanjut ke yang lain ya. Kita masuk lagi ke terkait cuti ini, cuti melahirkan misalnya. Di draft ini RUU Cipta Kerja mencantumkan pembahasan perubahan status penghapusan dalam pasal tersebut, cuti hamil melahirkan. Ini teman-teman pekerja wanita ini juga harus tahu ini.
yang pertama saya prihatin, saya heran ya, dan saya kecewa ya, prihatin, heran, kecewa kepada perempuan-perempuan yang sekarang ini menjadi influencer ya di berbagai media sosial ya, di YouTube, yang orang-orang yang punya pengaruh banyak itu, artis-artis itu menyatakan mendukung Omnibus Law, Cipta Kerja dan sebagainya. Saya nggak ngerti, saya yakin mereka nggak paham. Ya, saya pastikan mereka nggak paham. Kenapa? Padahal di situ ada klausul untuk menghilangkan cuti haid, cuti melahirkan. Kok mereka dukung sih, gitu loh? Kan perempuan, gitu loh. Sesama perempuan harusnya nggak begitu. Nah, saya informasikan kepada kawan-kawan semua, gitu ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, cuti haid, cuti melahirkan akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena ya tadi kan kalau sudah klausulnya menjadikan outsourcing, kontrak, kemudian upahnya dijadikan upah persatuan waktu atau persatuan hasil, dia sudah tidak ada cuti, udah otomatis. Maka saya bilang hulunya itu diupah gitu loh. Kalau upahnya sudah main di persatuan waktu, persatuan hasil, artinya cuti pun udah nggak ada. Iya. Ini banyak sekali yang mau kita bahas ya. Saya sampai bingung milih yang mana yang kira-kira. Masih banyak lagi tentang kenapa kita menolak keras dan banyak pertentangan kalau menurut saya sesuai dengan judul hari ini gitu ya. Baik. Karena memang kenyataannya begitu dan ini harus disampaikan secara clear, secara jelas kepada seluruh para pekerja atau buruh dan juga anak-anak, kawan-kawan yang akan sedang mencari pekerjaan dan nanti lulusan daripada SMK atau SMA atau universitas ini biar clear supaya mereka nanti pada saat mendapatkan pekerjaan dia mengetahui haknya gitu loh, sesuai undang-undang. Jangan sampai dia tanda tangan aja, dia nggak tahu di dalamnya kontrak atau outsourcing, upahnya bagaimana, jaminan sosial seperti apa yang mereka dapatkan, itu mereka harus tahu dan disinilah mereka harus mendapatkan pencerahan itu, edukasi itu. Oke, baik Bu. Saya ke Om Denny dulu. Nah, konteksnya kalau seperti ini, apa sih yang harus persiapan HR nih? Katakanlah, tadi saya juga mau, bukannya meramal, saya juga mau memperkirakan. Kelihatannya, kalau melihat dari situasi hari ini, kemungkinan goalnya sekali lagi, kayaknya akan dilakukan. Nah, sekarang resikonya nih, dari sisi HR nih. Kalau rancangan ini menjadi undang-undang disahkan, konteksnya dengan klausul-klausul yang tadi kita sudah bahas tentang upah, terakhir kita juga bahas tentang pesangon, dan sebagainya tadi, apa sih yang harus dipersiapkan HR pada konteks kalau betul-betul ini digolkan ya, mudah-mudahan ini direview Bu ya. Mudah-mudahan ini direview kembali. Baik, dari sudut pandang HR, praktisi HR, tentu kita berpegangan kan kepada tadi yang saya bilang, hukum positif ya. Kalau tadi Pak Habib bilang bahwa apabila seandainya ini nanti disahkan, kita sih berharap ini diperbaiki dulu. Direvisi. Bukannya anti perubahan, silakan, tapi diperbaiki dulu lah. Supaya tadi yang bahasannya Tapi apabila ini disahkan, maka sebenarnya HR, nggak cuma HR Pak Habib, HR terus pengusaha, itu tidak punya pilihan. Pilihannya akan hilang, karena sudah jadi hukum positif. Begitu sudah diketok palu, sudah jadi hukum positif, maka segala pilihan untuk menolak itu hilang. Itu hilang. Sudah sebagai warga negara Indonesia, mau nggak mau kita harus nurut. Ini pandangan hukumnya, karena udah jadi hukum positif. Makanya sebelum jadi hukum positif, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari serikat, dari aspek terus dengan KSPI-nya dan teman-teman yang lain, itu yang mereka sekarang sedang perjuangkan. Nah, ini yang harus dipahami kan oleh semuanya. Jadi jangan melihatnya sebagai sesuatu yang terbalik, berusaha mencegah, menghambat dan sebagainya. Bukan, kalau saya pribadi melihatnya bukan seperti itu. Yang mereka lakukan adalah upaya maksimal untuk memperjuangkan sesuatu yang mengkhawatirkan mereka. Dan seharusnya kita memahami itu. Kalaupun kita tidak paham tentang isinya, kalau nggak mau belajar ya diam, kan? Dan jangan malah menjatuhkan dan sebagainya, dan itu menurut saya nggak bagus gitu loh. Cuman pada saat kembali ke pertanyaan Pak Abi tadi, HR hari ini kalau mau bersuaralah terhadap rancangan ini.
bagaimana kekhawatirannya, apa yang harus diperbaiki, terus bagaimana mereka melihat tadi yang saya bilang keseimbangan antara kepatuhan yang hari ini terjadi ya kan, dengan harapan di kemudian hari, fakta kepatuhan hari ini bagaimana, fakta pelanggaran itu teman-teman di HRD tahu Pak Ali. Tahu, kenapa kok tahu? Dan karena mereka lah pelakunya. Pada saat mereka patuh, mereka pelakunya. Pada saat terjadi pelanggaran, mereka juga pelakunya. Mereka frontliner, Pak. Mereka pejuang yang berada di garis depan untuk menegakkan aturan seharusnya. Dan seharusnya demikian. Maka bersuaralah hari ini. Sampaikan, kalau tadi istilahnya Bu Mira adalah mengkritisi, kritisi saja. Silahkan kasih pendapatnya dan sebagainya. Semaksimal mungkin. Nah, pada saat itu sudah diundangkan, yang mudah-mudahan kita berharap, berdoa semoga itu sudah diperbaiki menjadi lebih bagus, maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti. Itu pertama. Sebagai warga negara ya harus tunduk kalau udah jadi hukum positif, ya kan? Apakah ada jalan lain kalau saya nggak suka sama undang-undang? Ya ada, dalam konteks hukum ada, jalur hukumnya ada. Mau di judicial review dan sebagainya itu ada, prosedur itu ada. Tapi secara umum sebagai warga negara ya kita harus ikutin. Gitu. Nah, apakah itu baik atau nggak baik? Ya itulah yang akan terjadi nanti. Maka memang momennya sebenarnya menurut saya ya sekarang ini. Sekarang ini silahkan suarakan, silahkan sampaikan. Kalau sekarang yang menyuarakan di lapangan adalah teman-teman dari serikat, dari KSPI dan timnya, di dalamnya ada aspek. Nah, titipkan suaranya. Kalau kita sibuk di kantor misalkan, titipkanlah suaranya. Bu, saya nitip suara ya Bu. Begini Bu, kalau dari HR begini. Harus bersikap. Nah, titipkan, biar timnya dari KSPI, timnya Ibu Mira yang akan maju memperjuangkan. Betul. Kalau nanti ngomongnya pada saat sudah disahkan diundangkan, udah wassalam. Jadi kita tinggal bilang, kemana aja lu? Gitu itu kan. ibarat nasi sudah jadi cendol kalau kayak Nah, bukan bubur itu, cendol udah. Gitu kan. Jadi teman-teman jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Ya, kita punya adik, kita punya ponakan, ya, bahkan kita punya anak, gitu ya. Jadi kita harus memikirkan juga generasi yang akan datang. Pentingnya kita bersuara. Kalaupun kita nggak bisa bersuara sendiri, marilah kita bersuara bareng-bareng ya. Ada wadah, ada sarana, ada organisasi yang bisa kita titipkan suara di situ. Kita harus mulai bersuara. Baik, lanjut ke Bu Mira lagi. Saya mau nambahin dikit. Silakan. Bisa jadi Mas Eni, kalau ini kira-kira ya, perkiraan misalnya diundangkan, bisa jadi sudah tidak ada lagi pekerja, manajer-manajer HR. Nah, kenapa saya bilang gitu, kan udah nggak ada kerjaan dia, udah nggak urusin lagi soal status, kan upahnya dia per jam. Jadi kalau saya sebagai pengusaha nih, ngapain saya merekrut orang HR mempekerjakan orang HR? Ya, outsource semua. Artinya kawan-kawan HR juga punya kepentingan, gitu loh. Bukan hanya di para pekerja buruh grassroots, akar rumput, tapi orang HR punya kepentingan. Lalu ngurusin apa? Terus ada lagi dampaknya, bukan hanya HR. Para pengadilan orang-orang tuh udah nggak ada kerjaan. Apa yang mau dibawa ke kasus mereka? Kan kerjanya udah per jam. Udah nggak ada urusan kita apa yang mau dikasuskan? Kamu udah nggak ada urusan status pekerjaan, status hukum dengan kami, kan bisa begitu. Artinya ini merusak semuanya, bukan hanya para pekerja buruh, tapi juga akan menghilangkan yang namanya pekerja-pekerja di manajemen HR maupun juga pengadilan. Hakim udah nggak ada tuh kayaknya. Hakim perburuan maksud saya. Kalau penjahat mungkin makin banyak penjahat. Mana? Baik. Satu lagi klausul saya angkat, karena kalau kita angkat semua nggak mungkin cukup waktunya nih. Yang agak sensitif lah ya kita terkait tenaga kerja asing, Bu. Ini cakep nih. Nah, gimana nih sikap bukan sikap, maksudnya pendapat Ibu tentang rancangan undang-undang ini nih? Ya, jadi tentang apa tenaga akan dihasilkan sih sebenarnya dari dari klausul. Jadi saya mau cerita lagi tentang latar belakang kenapa tenaga kerja asing ini sangat dalam tanda kutip ya terus-menerus banyak persoalan, dan itu menjadi sorotan dari seluruh rakyat Indonesia, apalagi sekarang ini di pandemi COVID-19 muncul ratusan orang tenaga kerja asing itu datang berbondong-bondong ke provinsi di luar Jawa itu artinya ini ada apa? Saya mau cerita
bahwasanya sebelum di tahun 2015-an aspek Indonesia itu leading terkait dengan tenaga kerja asing protes ya. Di situ kami sudah mengadakan seminar nasional, judulnya itu membanjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Di situ pesertanya lebih daripada 150 orang tuh datang di Wisma Antara saat itu. Dan banyak pembicara-pembicara, salah satunya dari Kementerian Pertahanan saat itu datang beliau. Tapi sayang memang dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja nggak datang. Itu selalu begitu ya. Kami menyayangkan sekali gitu ya. Nah, di sana kami mengkritisi ternyata quote and quote karpet merah untuk tenaga kerja asing itu sudah ada. Sudah ada dimulainya satu tanpa kita sadari. Saya menduga kuat dengan free-nya, digratiskannya bebas visanya, bebas visa 106 lebih ya, lebih daripada kurang lebih daripada 169 negara ke Indonesia, artinya ini ada sesuatu. Jadi bukan hanya untuk menarik katanya alasannya pariwisata, wisata saat itu, saya kira ada sesuatu. Saya menduga kuat itu untuk pintu masuk daripada tenaga kerja asing itu. Dan ternyata terbukti mereka menggunakan visa wisata, tapi faktanya mereka pada kerja di sini di Indonesia dengan visa wisata tersebut. Orang jangan salah, orang dagang handphone aja itu, orang asing dagang handphone, dia tidak menggunakan hanya dagang saja ya, itu berarti udah pelanggaran. Dia mencari kerja gitu, cuma dagang handphone nih ya. Nah di situ digaungkan dibuat bebas visa 169 negara ke Indonesia. Yang kedua, dimulainya yang namanya dihilangkannya klausul kewajiban tenaga kerja asing menggunakan bahasa Indonesia itu dihilangkan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga turunannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu, bahwasannya tenaga kerja asing yang datang bekerja di Indonesia itu wajib menggunakan Indonesia, itu dihilangkan. Bagaimana mungkin mereka mengetahui peraturan hukum di negeri ini, budaya Indonesia ini tanpa mengenal atau mengetahui bahasa Indonesia? Karena bahasa itu pintu masuk untuk segalanya. Itu dihilangin loh. Itu kita protes itu dari 2015 tuh. Udah ada ini. Lalu dihilangkannya klausul 1:10, di mana satu orang tenaga kerja asing harus ada pendampingan 10 orang tenaga Indonesia atau pribumi atau lokal sebagai transfer teknologi, transfer ilmu. Itu dihilangin. Ini kebalik kayaknya, kebalik ke 10 orang tenaga kerja asing ke satu Indonesia. Ini gimana? Itu udah ada tanda ke arah sana, itu udah ada. Gitu loh, tanda-tanda ke arah sana. Dan adanya perjanjian bisnis to bisnis negara dengan negara terkait dengan investasi. Kalau saya waktu itu pernah di RDP dengan Komisi 9 DPR RI di situasi lagi hangat 2016, dan saya sudah diminta juga pandangan saya, saran saya di DPR RI, di Menko Polhukam RI saat itu di 2016 kalau tidak salah itu, tentang hal ini. Saya sama Pak Roni Sompi sebagai Dirjen Imigrasi saat itu saya menyampaikan banyak hal terkait dengan kenapa tenaga kerja asing ini begitu sangat bebasnya, karena memang ini ada perjanjian G2G gitu loh, yang tentu ini kan hulunya, kita mau teriak-teriak di sini percuma karena ternyata mungkin G2G-nya tadi sudah mengakomodir ini. Ketika mereka mau berinvestasi ke Indonesia, artinya mungkin segala mesin, metode, termasuk tenaga kerja manusia itu datang dari mereka. Kita udah nggak bisa apa-apa tuh kalau kayak gitu. Nah, saya berharap ini klausul ini dulu nih yang harus diperbaiki. Kalau kita teriak-teriak sini, kita tidak akan pernah selesai gitu loh. Tenaga kerja asing datang terus, Bu, datang terus. Udah banyak banget nih, Bu. Kemudian ada demo berjilid-jilid dan aku tuh di sana ya, menghalangi di bandara dan segalanya, menjadi sia-sia karena hulunya itu sudah dikunci. Nah, di sini di RU Omnibus Law Cipta Kerja, penggunaan tenaga kerja asing sangat dipermudah dengan tanpa ada izin daripada menteri. Jadi yang namanya pengerah tenaga asing sono mungkin vendornya kali ya, saya nggak ini, mungkin udah gampang aja masuk. Dan peraturan Menteri Tenaga Kerja, tolong dikoreksi lagi Mas Eni, saya lupa, sekitar 250-an, pokoknya saya lupa ya. Itu ada ratusan atau puluhan posisi-posisi pekerjaan yang bisa dipenuhi, yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Sampai bartender, sampai ini salon, guru TK, guru PAUD, guru SD, guru-guru itu bisa masuk oleh tenaga kerja asing. Sampai pemandu karaoke itu bisa oleh tenaga kerja asing.
Dan faktanya nggak usah jauh-jauh kita ke Sulawesi, nggak usah jauh-jauh kita ke Kalimantan. Iya. Cikunir yang mungkin dari Jakarta berapa kilo, Cikunir Bekasi, pengerjaan kereta api cepat. Kalau pada saat pandemi sih saya lihat, kalau saya mau ke Jakarta nih, saya lihat udah nggak ada nih, kan nggak ada, mungkin kemana tuh orang yang Cina-Cina, tenaga kerja asing itu, yang dari Cina. Ini dulu banyak banget, karena saya kan kerjanya di sekitaran jalan tol itu, tiap hari saya ngeliat gitu. Artinya udah kemudian di Cikarang, belum lagi di Cikarang, kemudian di Bogor, penggunaan tenaga kerja asing asal Cina ya, karena memang banyak banget asal Cina itu sangat-sangat masif, luar biasa. Dan di klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu malah dipermudah. Ini masuk luar biasa, dan ini ya, ini bukan bicara soal saya dihajar, bukan di dalam tanda kutip dikritik juga ya Bu Mira. Makanya makanya tenaga kerja Indonesia itu harus meningkatkan kompetensi dong biar berdaya saing. Kenapa tenaga kerja asing itu masuk? Karena tidak ada lagi, itu kan konyol, apalagi sekelas oknum pejabat yang menyatakan itu. Berarti mengecilkan dong. Lulusan terbaik daripada universitas negeri terbaik di negeri ini. Ada UI, ada UTB, ada UGM, ada UNAIR, ada UNS. Kemudian ada yang swasta yang lain yang Trisakti dan sebagainya. Saya IPB dan saya tidak menyebutkan yang lain-lain karena saking banyaknya. Itu sangat qualified, sangat berprestasi mereka itu. Nggak dianggap dong, maksud saya gitu loh. Terus yang kedua, kalaupun dikatakan kita lulusan tenaga kerja, memang secara data statistik ya, mereka menyampaikan kebanyakan lulusan SD, SMP gitu ya. Ya jangan salahin anak-anak Indonesia, Mas Abi dan Mas Jenny untuk tidak mau sekolah. Mohon maaf, mereka mau sekolah. Mereka mau sekolah tinggi-tinggi, mereka yang menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi sarjana, tapi mereka nggak punya upah, nggak punya pendapatan orang tuanya. Bayar SPP aja nggak kuat, makan aja dia kemang kempis, gimana mau sekolah? Artinya ada persoalan penting gitu loh. Jangan hanya negara, pemerintah atau siapapun itu, atau oknum pejabat negara menyalahkan rakyatnya sendiri. Miris saya ketika rakyatku udah malah salah-salahin. Justru ditingkatkan. Sekarang kita bicaranya katanya dari pemerintah ada program vokasi gitu ya, program vokasi. Tapi berapa gelintir sih yang dapetin gitu loh. Ini anak-anak ini banyak banget, bukan hanya Jakarta bicaranya, tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada anak-anak yang menjinjing mengangkat bajunya, tidak menggunakan sepatu menyeberang sungai. Ada anak-anak Indonesia yang mohon maaf aja buku-bukunya juga tidak punya gitu ya. Kemudian sekarang di pandemi COVID-19 ini sampai di pinggir-pinggir jurang dia untuk mencari internet sinyal. Ini gimana gitu. Kemudian disalah-salahkan kita katanya tidak punya kompetensi pendidikan yang tinggi. Oh, itu menyedihkan kalau menurut saya. Ini menyakiti hati rakyat. Terus pertanyaannya harus kita serahkan ke siapa negeri ini? Nah, itu yang Mas Denny lah itu mah. Menarik. Ini yang menarik nih. Serahkan ke siapa negeri ini? Ya dengan alasan tadi Bu ya. Alasan tadi kita tidak kompeten, tidak ahli, tidak expert dan sebagainya. Kita butuh mendatangkan tenaga kerja asing. Tapi faktanya mereka tenaga kerja yang tidak ahli juga banyak. Iya, banyak kok. Banyak. Lalu pertanyaannya selanjutnya harus kita serahkan ke siapa nih bangsa ini ke depan? Saya mencoba mengangkat sebuah cerita, perbandingan, ilustrasi, analogi sederhana. Kita yang pada punya anak, kalau anak kita memiliki beberapa kekurangan, dalam arti misalkan, oh dia kurang pintar berbahasa Inggris misalkan, kurang pintar apalagi matematikanya, misalkan. Yang kita lakukan apa sama anak kita itu? Pilihannya dua nih, monggo dipilih. Nanti Bu Mira, Pak Abi silakan pilih, teman-teman yang mendengarkan juga silakan pilih. Yang pertama, disekolahkan, dikursuskan, diajarin. Kalau duitnya nggak ada, mungkin pakai YouTube. Banyak pelajaran bahasa Inggris sekarang gratis lewat YouTube, atau matematika dan sebagainya. Pokoknya gimana caranya supaya dia bisa jadi pintar, supaya bisa menguasai bahasa Inggris dan matematika tadi. Pilihan pertama. Pilihan kedua, buang anaknya, ganti anak lain, ambil anak lain. Nggak usah dipikirin anak itu, biar dia mati di jalanan. Salah sendiri lu kagak bisa bahasa Inggris. Gitu. Bu Mira sama Pak Abi pilih yang mana? Pertama apa kedua? Yang pertama saya kursuskan. Tapi saya nggak punya duit gimana? Tadi kita cari di YouTube, kan gratis. Ada tuh sekarang. Nggak perlu harus masukin KTP kan Bu ke YouTube ya. Jadi udah ada tuh bahasa Inggris, bagaimana berbahasa Inggris gratis di YouTube. Ini contoh aja YouTube kan.
kemudian matematika, trik dan tips dan trik segala macam. Itu kan banyak sekarang di YouTube itu. Jadi ternyata anak-anak sekolah zaman sekarang itu lebih mengenal YouTube-nya daripada gurunya. Ya kan? Kalau ini gimana? Mereka pinter-pinter tuh sekarang masalah gadget, masalah teknologi. Jadi lebih kenal Bu YouTube ketimbang Bu Yusuf ya. Daripada Bu Yusuf. Ini Bu Yusuf Bu Guru ya. Nah, kembali ke sana. Kalau analogi sederhana ini saja, anak-anak kita memilih nomor 1 diajarin, ya kan? Kalau kita punya duit ya dikursusin, kalau nggak punya duit tadi cari cara. Mungkin pamannya bisa berbahasa Inggris, titipin pamannya, tetangganya, apalah segala macam ya. Siapa tahu mungkin di masjid-masjid ada pelajaran bahasa Inggris misalkan, gitu kan? Nah, apalah kita lakukan? Itu orang tua dengan anak. Bukankah para pengelola negara kita itu harusnya bertindak sebagai orang tua kita, ya kan? Betul. Bukankah mereka punya tanggung jawab? Tadi saya garis bawahi lagi dunia akhirat, tanggung jawab untuk mengelola rakyatnya yang ada di dalamnya. Dan amanat konstitusi undang-undang dasar. Amanat konstitusi, betul. Konstitusi undang-undang dasar. Kalau rakyatnya ada yang kurang mampu, tadi kalau dibilang lulusan SD, lulusan SMP, gitu kan, nggak kompeten, ya tanggung jawabmu lah mengkompetenkan mereka. Bukan malah marahin orang yang nggak kompeten, ya kan? Kalau yang ngomong itu adalah orang asing sono, itu pantas, Pantas. ya kan? Karena dia bukan keluarga kita. Tapi yang ngomong bapakku sendiri ya, gitu loh. Bapakku sendiri maki-maki aku kayak gitu. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Tanggung jawab dia. Harusnya tanggung jawab dia. Nah, harusnya analogi itu atau cara pandang seperti itu yang dipakai oleh para pengelola negara kita, sehingga lebih mementingkan mengangkat kompetensinya kalau memang masalahnya kompetensi. Ya kan? Tapi kalau saya lihat sebenarnya apa yang sekarang sedang terjadi, kalau kita ngomongin investasi, pembangunan dan sebagainya membutuhkan tenaga kerja asing dan bisa enggak misalkan, pertanyaan saya, apa sih yang berbeda dengan pembangunan hari ini dengan pembangunan dulu pada saat tenaga kerja asing masih dibatasi? Ada enggak yang berbeda? Lebih banyak jalan tol di atas sih. Sama bangunan, sama konstruksi. Apakah lulusan teknik sipil? Ada tol laut juga, Itu oke. Kita punya PT PAL, kan? Punya galangan kapal hebat. Ada jawabannya ya kan? Kalau tadi pembangunan jalan tol dan sebagainya, gedung-gedung, apa bedanya gedung dan jalan tol hari ini dengan jalan tol atau gedung zaman dulu? Sama-sama gedung. Bedanya mungkin di arsitekturnya, ya kan, atau kelengkapannya. Tetapi bukankah semua itu sudah dipelajari dalam kampus yang tadi Ibu sebutkan, yang lulusannya jago-jago, ya kan? Bahkan salah satu dari lulusan dari warga negara Indonesia yang diakui menjadi salah satu dari orang terpandai di dunia, Pak Habibie, ya kan? Betul. Itu orang Indonesia loh. Indonesia. Dan tercatat Pak Habibie itu rekor IQ 5 orang tertinggi IQ-nya di Asia. Ya, di atas 140 kalau nggak salah. Nah, jadi 1 berbanding ratusan juta itu. Gitu loh. Jadi artinya sebenarnya kita pernah punya dan saya yakin banyak Habibie yang lain. Gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menemukan mereka, mengundang mereka, mencari mereka untuk membangun lagi di sini, gitu kan? Bukankah lebih penting kita mengundang mereka, daripada mengundang orang lain? Darah cinta tanah airnya itu ada pastinya ya. Sekali lagi kita merdeka. Jadi, begitu Pak Abi. Baik, satu lagi kita bahas sebelum kita bahas juga, kan hari ini kan RUU Omnibus Law Cipta Kerja antara harapan dan pertentangan. Kita memang sedang bahas pertentangannya nih. Tetap kita nanti akan bahas harapannya. Ya mudah-mudahan harapan itu menjadi kenyataan. Tapi satu lagi klausul yang saya mau lempar nih di forum ini ke Ibu Mirah dulu terkait cuti, Bu. Kita belum ngobrol tadi masalah cuti. Ya, cuti yang diatur di sini dan di rancangan ini istirahat mingguan ya. Saya baca di sini aturan 5 hari kerja itu dihapus. 1, ya. Yang kedua, cuti menjalankan ibadah keagamaan ya. Misalnya kalau cuti haji bagi orang yang ibadah haji. Nah, ini gimana nasibnya nih, Bu, dengan adanya RUU ini?
perlu penjelasan nih Bu kita Bu. Ibu akan sangat nangis lagi kayaknya. Makanya tadi dari awal saya bilang kalau sudah pakai hulu. Yang paling pertama adalah terkait dengan perubahan pemberian upah persatuan hasil, persatuan waktu. Ke bawah itu, semua tuh ya? Itu ke bawah semua. Yeah. Kalau orang sudah menggunakan upah persatuan hasil, persatuan waktu, artinya semua hak termasuk di dalamnya cuti. Yang tadi disebutkan cuti haid, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah agama sekalipun, atau hak kita yang selama ini dalam 1 bulan dapat 1 hari, yang setahun 12 hari, itu nggak bakalan ada. Karena kan rentetannya adalah kemudian status pekerjaan mereka juga udah nggak ada juga. Ya, betul. Nggak jelas, dia bukan jadi karyawan tetap lagi. Outsourcing yang diperluas, kemudian kontrak juga nggak jelas, kontrak yang terus menerus dilakukan. Ya. Artinya ini hulu gitu loh, ketika Hulunya, upahnya sudah dalam dikondisikan persatuan waktu per jam ataupun per hasil, ya sudah semuanya akan mengikuti. Semuanya sudah tidak ada lagi hak gitu loh. Artinya apalagi yang bicara namanya cuti. Satu tambah lagi, ini masuk ke dalam materi, saya lanjut aja, ngomong ingat aja. PHK menjadi dipermudah dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kenapa Bu Mira, kenapa dipermudah? Ya iyalah, karena kan outsourcing diperluas. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu ada klausul tentang outsourcing diperluas. Kalau outsourcing sudah outsourcing semuanya tanpa batasan waktu kerja atau kontrak itu tidak terbatas terus menerus, ya otomatis PHK mah gampang-gampangnya namanya outsourcing. Coba tanya kawan-kawan yang outsourcing itu, kapan pun bisa dipecat. Nggak dapat pesangon pula. Coba tanya anak-anak outsourcing, anak-anak kontrak-kontrak itu, nggak ada kok dapat pesangon mereka. Udah pecat aja kapanpun si oknum pengusaha itu pada mau seenak-enaknya sendiri. Ini yang menjadi klausul dari beberapa klausul yang kami sampaikan itu menolak gitu ya PHK yang dipermudah karena adanya status outsourcing dan kontrak serta yang upahnya persatuan waktu gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah jaminan sosial. Nah, jaminan sosial udah nggak ada. Makanya tadi 3 hal prinsip yang tadi saya awal tadi, 3 prinsip itu salah satu jaminan sosial. Sudah tidak lagi mendapatkan jaminan sosial. Kenapa? Kan udah nggak ada lagi kejelasan status mereka sebagai pekerja. Kemudian juga upahnya lagi yang tadi awal. Otomatis BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja udah nggak ada, bisa-bisa bubar tuh. Ini mau kemana nih? Selama ini BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja ini kan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga. Dan BPJS Naker kan uangnya juga kan banyak banget nih. Kan ujung-ujung pemerintah juga butuh juga duit BPJS Naker untuk pembangunan bangsa. Lah kalau dibubarin gimana ini gitu loh maksud saya. Artinya ini terus berkaitan, nggak bisa kita separuh-separuh. Nggak bisa kita turunannya ke situ ya. Oh iya, ini upah udah ambruk semua gitu loh. Ini upahnya per jam, mau ngomong apa kalau kita per jam? Udah nggak ada. Saya kerja di perusahaannya Pak Denny, Mas Denny. Bu Mira, ibu kerjanya cuma 2 jam aja tempat saya. Emang ada keterikatan waktu cuma 2 jam. Seperti hanya kayak pekerja asisten rumah tangga yang pada saat mau lebaran namanya infal. Itu kan seperti itu. Pada saat kita mau pada ribet kagak ada pekerja asisten rumah tangga itu, kita manggil kan orang-orang itu paling kan berapa jam hari itu doang. Nggak ada lagi yang namanya kita hubungan kerja yang tetap di situ. Coba kerjain 2 jam aja di sini ya. Cuci piring dan segala macam. Selesai. Setelah itu udah nggak ada hubungan. Itu akan ke arah sana gitu loh. Kalau menurut saya ini kasarnya nih, kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang tadi upah persatuan, semua yang namanya cuti, emang dia dapat cuti kan enggak? Karena kan cuma 2 jam Pak, Bu. Ibu kerjanya di sini cuma 2 jam. Ibu mau niur di BPJS apa orang cuma 2 jam, ada begitu. Tapi bisa juga ada situasi kondisi, Bu Mira kerjanya nanti malam ini 12 jam bisa dong. Karena udah nggak ada lagi batasan. Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 tadi saya sampaikan 40 jam per minggu, yang shift 3 35 kan gitu, kemudian 1 hari 8 jam itu udah nggak ada. Gitu loh maksudnya. Otomatis Undang 13 2003 hilang total dan digantikan dengan ini. Dan teman-teman yang sebagai praktisi HR akan belajar ulang lagi. Pasti. Bagaimana? Sia-sia yang udah lulus itu. Kalau itu pasti Pak, belajar ulang dan harus. Penerapannya juga nggak gampang nih. Masalah berikutnya adalah apakah posisi kita kalau tadi Bu Mira bilang, kita masih punya posisi untuk belajar apa enggak? Itu dia. Itu aja isinya kan gitu. Kalau tadi secara ekstrim Bu Mira sampaikan jangan-jangan orang HR-nya udah nggak ada nanti. Udah nggak ada.
Ya kan? Outsourcing semua. Karena jadi. pekerjaannya semua tadi dihitung per jam, Ya. upahnya per jam, maka menjadi super sederhana akhirnya bagi manajemen atau tadi si oknum pengusaha untuk itu mudah. Saya cuma butuh 1 orang payroll misalkan, untuk ngitungin berapa jam dia kerja, itu doang gua bayar. Ya. Saya nggak butuh lagi ngurusin hubungan industrial yang harmonis, nggak perlu, karena begitu selesai, kalau tadi Bu Mira bilang 2 jam selesai, udah pergi. Iya. Tuh. Ya. Dan tadi tentang cuti memang benar. Iya. Itu sesuatu yang otomatis akan terjadi pada saat upah hanya diberikan per jam. Karena upahnya hanya per jam, dibayar 2 jam selesai, berarti hubungan kerja udah selesai. Udah selesai, Nggak ada lagi, nggak ada cuti, nggak ada ini. Jadi kalau dia mengklaim dirinya cuti, ya berlakulah itu tadi, no work no pay kan gitu. Iya. No work no pay-nya jadi besar-besaran kan. Oh gitu. iya, kalau dia mau cuti aja tapi nggak gue bayar kan gitu. Iya, silakan cuti mah cuti aja. Kan Nggak gua bayar, nggak ada mau hubungan. Sama dengan tadi izin haji, silakan haji. Aja bapak kan nggak ada hubungan. Mau haji 6 bulan? Oh, 6 bulan di sana nginep dulu. Ya kan udah nggak ada ini nggak ada hubungan. Dan lebih fatal lagi adalah di sini yang fatal, sanksi pidana itu dihilangkan. Dalam RU Omnibus Law Cipta Kerja ini di pasal 90 Undang-Undang 13 itu dihapus tentang sanksi pidana. Artinya pekerjaan Pak Hakim dan Pak Jaksa ini sudah agak mendingan terkait dengan perburuan. Dia ngurusin para penjahat-penjahat ini yang kan lain gitu. kan gitu. Ini Luar luar biasa. biasa, makanya Luar biasa. kenapa kita kenceng. Ya. Ini bukan soal untuk diri sendiri Betul. gitu loh. Ini mah bener-bener, Ya. makanya ketika ada, mohon maaf ini kan seperti adu domba nih, seperti kita dipecah belah ya. Betul. Ketika ada beberapa rakyat Indonesia yang punya nama besar, yang punya pengikut banyak, influencer lah ya, Ya. kemudian dia menyampaikan di berbagai media sosial, Betul. Banyak yang mengajak nggak paham. bahwasannya Omnibus Law itu penting dan segala macam. Ini saya cukup sedih, miris di sini, miris banget. Coba tanya di hati nurani mereka, gitu loh, tanya di hati nurani mereka. Mungkin nggak baca mereka ya. Bukan nggak baca, saya kira esensi kepedulian Esensinya antar untuk sesama anak kepentingan bangsa pribadi, kemana? ya. Kepentingan sesama, kepedulian anak bangsa, ini anak bangsa Indonesia. Kita bukan musuh-musuhan, Iya. bukan anak-anak, istilah kata bukan beda bangsa. Ini satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Kenapa seperti terpecah belah? Ini berbahaya gitu. Ya, hasutan-hasutan seperti itulah ya. Ya. Memang kalau saya lihat Pak Abi, Ya, silakan Pak. apa namanya, pada saat kita sudah memahami dengan benar apa sebenarnya isinya, ya mungkin kita akan berpikir, Ya. kan? Maka sebaiknya pada saat kita belum memahami isinya, itu sebaiknya jangan sembarangan ngomong lah, kasarnya gitu kan. Iya. Jangan sembarangan ngomong gitu loh. Dan ini mungkin saran atau pesan ini kita sampaikan kepada mereka-mereka tadi ya, Yang mengkampanyekan itu. yang mengkampanyekan sesuatu tanpa memahami isinya. Ya kan? Nah, kalau kegiatan kita hari ini kan mendatangkan yang memang paham pelakunya di lapangan, yang sedang memperjuangkan, Dan kita berdasarkan fakta data yang ada di media resmi ya. Dan saya juga bicaranya bukan karena saya bisa-bisa, saya memang sudah membaca itu dan poin-poinnya. Kami sudah punya konsep itu dan kami sudah sampaikan kepada DPR RI dan pemerintah. Sudah ada kalau setebel gini Dan nih. sudah melalui tadi pertanyaan saya awal, melalui proses berapa lama tadi kan Ibu sudah jawab kan. gitu. Sudah Jadi disuarakan. karena tadi sangat disayangkan kalau kita kurang memahami materinya, kemudian kita mengklaim sesuatu, langsung memposisikan pro atau kontra, itu menjadi sesuatu yang resikonya sangat tinggi. Betul. Ya kan? Karena isinya tadi seperti yang dibilang, kita belum tahu dengan jelas nih. Betul. Nggak tahu apa ini, pokoknya oke dah ini. Ya. Dan apabila para pengikutnya, kalau bahasa kerennya sekarang follower ya, followernya itu terpengaruh, maka sebenarnya dia akan menanggung itu. Oh iya. Ya kan, dia akan menanggung itu loh. Kalau followernya terpengaruh kemudian jadi menderita di kemudian hari, maka dia sejatinya akan ikut bertanggung jawab di akhirat lagi. Saya contohkan ke sana. Mungkin cukup dunia saja mereka nggak percaya dengan dunia, apalagi akhirat kayaknya. Dunianya, Contoh dunia tadi yang saya bilang, untuk generasi berikutnya itu kan sebenarnya tanggung jawab mereka untuk urusan dunia itu ya. Betul. Nah, walaupun kita juga bicara akhirat dalam konteks tertentu.
untuk dunia saja mereka nggak percaya tuh untuk generasi kedepannya, anak mereka, ponakan mereka kan, adik-adik mereka. Nah itu yang sedih memang. sedih sekali. Memang kondisi ini. Jadi kita bukan mendramatisir teman-teman semua, para praktisi HR atau siapapun yang menyaksikan channel ini, kita sedang membahas item per item dan ini kita bahas dengan orang-orang yang memang fokus dan ahli pada terkait rancangan undang-undang ini dan telah melalui proses berbagai macam mediasi, berbagai macam proses presentasi dan sebagainya. Sini ada Bu Mira dari Presiden Aspek dan Pak Denny Heridin Makarim yang telah lama berkecimpung di dunia ini ya. Dunia apa Pak? Hubungan industrial. dunia yang fana ini. Dunia yang fana ini. Nah, jadi sekali lagi memang kita juga butuh nanti pertanyaan atau mengkerucut kepada harapan. Tapi sebelum ke situ harapan kita coba sampaikan. Sebenarnya kalau dari rancangan ini saya juga nggak melihat adanya tujuan dari ini dibuat. Contoh misalnya ingin memancing lapangan kerja. Nah, itu. Atau memancing, mendatangkan investor. Okay. Saya juga nggak ngelihat itu apa gitu hubungannya ya. Apa hubungannya, Bu? Ya, jadi gini. Dari judulnya kalau orang awam pasti akan gini ya. Cakep nih. RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Cakep. Nah, berarti pemerintah, berarti negara akan menciptakan pekerjaan. Tapi kok aneh ya, ini orang-orang yang di sebelah sana yang belum paham ya. Kok aneh ya para buruh, serikat pekerja, serikat buruh di sana kok malah nolak? Kok aneh? Makanya saya minta itu judulnya dirubah deh gitu. Artinya ini sesuatu yang dibungkus berbeda dengan dari dalamnya gitu loh. Kalau pemerintah bicarakan bahwasannya ini untuk dalam rangka untuk menarik investor, hasil penelitian dari World Economic Forum menyatakan kenapa para investor ini ada kok datanya betul-betul ada ini ya. Nanti saya share lah bahwa kenapa investor tidak mau datang ke Indonesia. Satu, karena korupsinya gede banget, banyak banget. Penegakan untuk korupsi itu ya mohon maaf lemah. Saya nggak bilang hancur ya, lemah. Penegakan hukum korupsinya banyak banget. Yang kedua nih, saya dua hal aja deh, nggak usah banyak-banyak. Birokrasinya yang berbelit-belit. Sedangkan upah di mana? Upah di nomor urutan 14. Jadi ini dibuat semua kayak semacam ya. Ini dibuat semacam kayak opini-opini yang menyesatkan. Saya bilang menyesatkan. Bahwasannya kenapa investor nggak mau masuk karena buruh selalu demo terus, selalu buruh minta naik upah terus. Itu salah besar. Terakhir, ini informasi dan laporan dari hasil kajian juga Bank Dunia, IMF menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diberikan oleh pemerintah oleh Salamuddin Daeng. Oh ya, artikel itu saya sempat baca. Banyak artikel udah banyak dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ditolak kan biasanya kan kalau Bank Dunia, IMF kan ini ya sama undang-undang kan sejalan ini ditolak. Gitu loh. Artinya ini ada sesuatu yang salah. Buat siapa Kak? Nah ini buat siapa sih sebenarnya? Nah makanya pertanyaan ini buat siapa sih, jadi bingung juga kita ya. Dan ada di posisi mana? Pemerintah yang katanya tadi kata Mas Denny itu orang tua. Wahai pengelola negara siapapun itu. Sebenarnya berada di posisi mana sih nih gitu loh. Saya kan kami ini kan anak-anakku dan rakyat Indonesia. Sebenarnya Mas Denny, Mas Abi, rakyat itu adalah pemilik tertinggi kekuasaan negara ini. Betul. Kalau tadi dikatakan ini dikembali apa tadi bunyi siapa tadi? Mau dikembalikan ke mana? Ke rakyat. Nah. Pemilik sah negeri ini rakyat. Nah, itu dia. Kan bukannya mereka itu dipilih oleh rakyat. Betul. Artinya rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini. Ketika keinginan rakyat, kepentingan rakyat tidak didengar, pertanyaannya, Anda sebenarnya berpihak kepada siapa? Itu pertanyaannya. Para pengelola negara berpihak kepada siapa? Gitu loh. Kok nggak mau kepada rakyat sih? Kenapa sih nggak mau kepada rakyat? Saya juga nggak minta-minta. Saya tegaskan di sini, kami buruh, pekerja, sikat buruh tidak anti terhadap investor asing, sama sekali tidak. Betul. Sama sekali tidak. Tetapi kalau investor asing itu merugikan rakyatnya sendiri, buat apa? Betul. Buat apa investasi itu gitu loh?
Kenapa harus Ya, dipaksakan ketika investasi tersebut malah merugikan, memiskinkan, mematikan rakyatnya sendiri? Ngapain? Kasian dong. Bukankah rakyat ini yang nanti akan juga nanti berjuang ketika negara ini dalam tanda kutip dapat ancaman dari luar? Rakyat yang akan berhadapan head to head dengan musuh-musuh itu. Saya kira itu, Mas Abi. Kalau saya teruskan saya nanti akan orasi merdeka atau mati kan begitu. Mereka. Sebelum kita bahas harapan, kembali ke Om Denny. Nah, konteks tadi ya ke arah undang-undang ini sebenarnya keberpihak ke siapa sih gitu ya? Kalau dari hasil analisa selama ini Om Denny yang memang tadi ya udah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia fana ini, dunia industrial relation. Om Denny melihat kemana sih sebenarnya? Sebagai perbandingan ya tadi Bu Mira sudah mengarahkan tadi kita sebenarnya udah cukup jelas ya, tapi mungkin ada tambahan. Saya mungkin mau sedikit menggarisbawahi tentang Omnibus Law-nya. Omnibus Law itu bukan nama sembarangan, ya kan? Kita sudah sama-sama tahu lah, mungkin bisa mencarinya di Google. Artinya omnibus dan sebagainya. Tapi secara sederhana, kurang lebih maksudnya Omnibus Law itu, Pak Abi, adalah sebuah aturan baru. Di sini disebut undang-undang, yang dibuat sebagai jalan pintas atau shortcut. Untuk menjembatani begitu banyak aturan atau undang-undang yang ada sekarang untuk sebuah kepentingan tertentu. Kurang lebih begitulah ya. Bahasa jelasnya silakan nanti lihat sendiri di Google lah. Di Mbah Google itu silakan. Nah, konsepnya atau tujuannya sebenarnya secara ideal itu bagus. Karena omnibus ini mungkin didasari dengan fakta bahwa kenapa kok kondisi untuk meningkatkan kondisi perekonomian, kemudian salah satunya kenapa investasi kok berkurang atau meningkatnya melambat. Mungkin percepatan percepatan. Mungkin bukan berkurang tapi tumbuhannya lambat, ya kan? Jadi mereka melakukan evaluasi, para pihak itu melakukan evaluasi. Sampai di situ masih bagus. Ya, artinya dia melihat sesuatu perlu dilakukan. Oh, ada beberapa terobosan harus kita lakukan kalau pengen cepat. Saya ingat, saya bukan pemerhati pembangunan, bukan pemerhati pemerintah, bukan ahli hukum administrasi atau masalah politik. Tapi saya cuman ingat bahwa dulu pernah ada pengelola negara yang pada saat melihat untuk kepentingan melindungi rakyatnya, ini saya nggak mau nyebut negara mana, tapi mungkin dari cerita ini yang masih ingat bakal tahu lah, yang karena ingin melindungi rakyatnya, yang memang dia sadar bahwa rakyatnya kompetensinya kalau tadi disebut belum tinggi. Maka dia batasi datangnya orang asing, investasinya disilakan masuk. Yang dia lakukan apa? Dia buat begitu banyak proyek yang di kita disebut padat karya, ya kan? Teknologinya agak dibatasin, meskipun bukan nggak mungkin pada saat itu bisa dilakukan, tapi sengaja pakai karya, artinya manusia, diperbanyak tenaga manualnya, manusianya. Sebenarnya tujuannya nggak murni untuk tujuan bisnis, tujuannya lebih kepada melindungi rakyatnya supaya semua bisa makan. Baru sebatas itu, Pak Abi. Baru sebatas supaya mereka bisa makan, nggak ngomong kenyang loh ya, makan, ya kan? Nah, saya nggak perlu nyebut siapa dia, saya nggak perlu nyebut dari negara mana, ya kita sama-sama tahu sendirilah. Karena kalau nanti saya sebut, nanti jadi terpecah belah itu. Ya, akan ada pro dan kontra, saya nggak mau ikut. Dan kita nggak ngomongin politik. Kita nggak ngomong politik, tapi praktek itu pernah dilakukan di sebuah negara, dan itu fakta. Nah, itu adalah bentuk perlindungan kepada rakyatnya. Itu adalah bentuk perhatian pengelola negara, kalau tadi analogi sederhananya orang tua kepada anak, atau lebih spesifik lagi kalau dari Bu Mira bilang pemegang kekuasaan kepada pemilik kekuasaan tertinggi, ya kan? Ibaratnya kan pemilik kekuasaan kan rakyatnya kan memang. Jadi bagaimana bentuk perhatian dia untuk kepentingan rakyatnya, dan itu dilakukan. Nah, kondisi atau keadaan atau praktek seperti itu seharusnya dilakukan hari ini dalam konteks tadi. Mungkin rencana awalnya adalah dengan membuat shortcut tadi,
Ya. buatlah satu undang-undang khusus. Ya, karena kalau merubah satu-satu Pak Habib panjang banget ceritanya. Betul. Ya kan tahunan untuk merubah satu aja tahunan. Iya. Maka dibuatlah satu Ringkas. super law atau apa namanya. Nah, disebut namanya omnibus law. Nah, itu langsung memutuskan ini, dia bikin jalur sendiri. Nah, kalau konsepnya adalah untuk percepatan investasi dan sebagainya, sampai di situ bagus. Cuma dalam prakteknya, Implementasinya. dalam prosesnya hari ini ternyata isinya kelihatannya ada selipan-selipan. Ya. Nah, kalau kita ngomong selipan tuh kayaknya cuma sedikit ya kan. Oh, ini Tapi selipannya kok banyak kan gitu. Jadi isinya selipan semua. bundelan-bundelan. Nah, bundelan-bundelan, sorry. Bundelan-bundelan. Jadi bundelan inilah yang harus kita perhatikan. Karena bundelan ini ternyata gulungan-gulungan ini, Sebundel-bundel itu ya. sebundel-sebundel ini ya, segebok ini isinya justru merugikan rakyatnya Ya. gitu loh. Nah, ini yang penting. Jadi proses awalnya mungkin bagus, Ya. tetapi dalam prakteknya ternyata waktu mau dibuat isinya kok malah Jauh dari harapan. jauh dari harapannya, sehingga menimbulkanlah pertentangan seperti tadi yang disampaikan dan dilakukan oleh teman-teman serikat. Sekarang hari ini kelihatannya baru teman-teman dari serikat yang melakukannya, yang berani berdiri tegak, menuntut bersuara menuntut keadilannya, ya kan, ini yang mungkin karena yang lain belum paham. Iya. Maka penting bagi kita semua, termasuklah di dalamnya adalah teman-teman di HRD, untuk bisa memahami sebenarnya apa sih omnibus law itu. Jangan buru-buru kita mengklaim diri kita setuju atau nggak setuju. Bukan masalah setuju nggak setuju. Betul. Kalau ditanya Bu Mira apa setuju apa nggak, setuju sebenarnya ada omnibus law. Cuman isinya yang perlu diperbaiki. Kita bukan nggak mau dirubah. Betul. Itu kan. Jadi terbukti dari apa yang dilakukan oleh Bu Mira dan timnya beserta KSPI, sampai bawa tadi segebok katanya draftnya ya, versinya dari teman-teman serikat. Terus minta dilakukan kajian ulang dari awal. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka atau teman-teman serikat bukan yang nggak mau, mereka mau saja, gitu loh. Nggak masalah, karena itu untuk kepentingan bersama, ya kan. Tapi tadi isinya jangan makin menghancurkan rakyat, jangan makin merugikan para pekerja. Itu omnibus law dalam arti sebenarnya. Dia didirikan sendiri, melewati begitu banyak batas untuk kepentingan tertentu. Nah, sekarang kepentingan tertentunya ini kepentingan apa? Ya kan? Kalau dilihat dari isinya hari ini, yang kita bahas hari ini dengan Ibu Mira kan baru tentang rancangan undang-undang yang cipta kerja. Belum perpajakan. Tapi banyak. Belum ternyata banyak kan? Dia mau menyentuh berbagai macam undang-undang. Banyak. Termasuk kalau nggak salah ada tentang pendidikan, perpajakan, pertambangan, perizinan dan sebagainya. Lingkungan, saya aja nggak hafal tuh, udah banyak ya. Cipta kerjanya salah satunya saja. Iya, betul. Nah, yang salah satunya aja udah seperti ini. Ya kan? Nah, jadi ini yang kita perlu sama-sama pahami sebelum akhirnya kita bersikap atau bersuara. Iya. Nah, begitu. Saya nambahin apa yang boleh silakan Ibu. Mas Denny ya, betul. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah bagian daripada sekian banyak RUU Omnibus Law yang sebenarnya ini ada persoalan juga. Ada salah satu kawan-kawan di KSP itu, yaitu PGRI, yang menyampaikan juga atau para aktivis pendidikan menyampaikan tolong disuarakan oleh Bu Mira ketika Bu Mira menjadi narasumber dimanapun gitu, atau menyampaikan tentang Omnibus Law Cipta Kerja, tolong selipkan kami gitu ya, suara-suara kami terkait dengan pendidikan. Jadi di RUU Omnibus Law ini ada tentang pendidikan. Jadi ada lingkungan, pendidikan, perpajakan, pertambangan, kemudian apalagi keagamaan, kayaknya itu tentang sertifikasi halal haram itu dan cipta kerja. Salah satunya pendidikan. Nah, pendidikan itu mereka khawatir ya sedikit yang saya dapat terimakan itu mereka. Jadi nanti saking parahnya itu nanti ijazah pun sudah tidak lagi menjadi sebuah keharusan dalam hal untuk mencari pekerjaan. Ini kan berbahaya. Nah, makanya saya juga mendorong kepada para
expert atau para aktivis-aktivis yang berkecimpung di pendidikan untuk berani bersuara gitu loh. Nanti akan kita bantu juga, akan bantu juga karena memang ini butuh orang-orang yang memang harus berani. Sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Mas Abi, kita bukan orang masuk ke arah politik. Betul, saya setuju. Tidak ada hubungannya politik, ini nggak ada. Sama sekali nggak, saya pastikan sama sekali. Saya clear di sini. Saya tidak mewakili partai manapun. Saya clear di sini. Kita sudah selesai lah Pilpres 2019 lalu sudah selesai. Saya duduk di sini tidak mewakili partai manapun, tetapi saya mewakili atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia yang sekarang ingin mendapatkan haknya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, terutama mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya clear banget apa yang saya sampaikan ini. Memperjuangkan bukan untuk pribadi saya udah tua. Ya, bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk anak-anak Indonesia yang di sana itu sekarang sedang belajar, sedang menuntut ilmu yang kemudian nanti dia lulus. Terus ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia harus dipastikan mendapatkan haknya dengan jelas, secara pri kemanusiaan dan pri keadilan di atas tanah airnya sendiri. Gitu, Mas Abi. Di ini atas tumpah darahnya sendiri. Ini karena sesuai dengan merah putih. Jadi ini ada yang tadi saya sampaikan, data ini data ya. Saya kira ini nggak kelihatan ya, Nanti di share. Nanti di share lah ya. Korupsi penghambat utama investasi di Indonesia judulnya. Bukan upah. Bukan, survei World Economic Forum terhadap pelaku bisnis Nanti bisa di-share. mengungkap sejumlah faktor utama penghambat investasi di Indonesia dan 16 faktor lainnya. Korupsi menempati posisi pertama. Korupsi, kemudian birokrasi yang tadi saya bilang, kita bikin KTP aja susah, kecuali Joko Chandra. Joko Chandra itu saya baru seumur lahir Indonesia, dari umur ceplok di sini sampai sekarang nggak pernah saya bikin KTP ditemenin lurah. Nah, Joko Chandra ditemenin lurah, keren itu. Keren banget itu ya. Nah, itu baru pertama kejadian. Ini akses pembiayaan infrastruktur tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, ini faktor-faktor itu. Regulasi pajak, inflasi. Nah, di sini ada pendidikan, tenaga kerja pendidikan, maksudnya tadi ya SD, SMP kan artinya tanggung jawab negara untuk kesehatan dan pencurian, artinya kriminalitas, kejahatan dan pencurian, kriminalitas. Lalu ini nomor 14 nih, peraturan tenaga kerja. Nah, termasuk ini ya. Tentu peraturan tenaga kerja jangan kita mentah-mentah nelennya, kemudian justru malah mengurangi yang sudah ada. Ini kan menghilangkan yang sudah, jangan dong. Orang-orang itu bukankah cita-cita kita harus lebih maju, memperbanyak, ini ngurangin gimana urusannya gitu loh. Artinya ini ada sesuatu yang salah. Saya nggak tahu salahnya di mana ini. Itu pun peraturan ketenaga kerjaan ada di posisi 14. Ini ada 14. Pertanyaannya 1 sampai 13-nya sekarang bagaimana? Kok ujuk-ujuk langsung lompat? Nah, itu dia. Tahu ini saya juga bingung. Tadi saya diberikan amanah untuk jadi salah satu pengelola, udah saya selesaikan ini dengan adat istiadat. Baik Bu, karena waktu yang hampir-hampir tidak cukup. Terakhir, sebenarnya udah sampai di mana sih pembahasannya di DPR? Lalu yang kedua, harapan terakhir kita tuh sudah kita sampaikan kayak apa? Perubahan-perubahan. Kalau memang tadi kita bukan nggak setuju dengan rancangan undang-undang ini ya. Tadi kita juga butuh percepatan segala macam, tapi konten, isi yang kita cukup prihatin. Kalau bahasa Ibu Mira sedih banget gitu ya. Nangis kalau bahasa saya gitu. Menarik kalau bahasa saya. Nah, sudah sampai di mana Bu? Ya, saya memperkuat apa yang tadi saya sampaikan sejak awal, dari mulai latar belakang. Alhamdulillah memang masih ada secerca harapan lah ya. Sebenarnya melalui Pak Dasko sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra, tetapi tentunya pasti ada peran dari Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI. Tentunya Pak Dasko tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada peran yang penting juga dari Ibu Puan. Pada saat itu sebelum pandemi, beliau sudah mengundang seluruh perwakilan federasi dan konfederasi
negosiasi hampir seluruh ya yang ada di Indonesia untuk duduk bersama sebelum pandemi. Saat itu Maret, pokoknya belum pandemi deh. Maret tengah ya. Maret tengah. Kemudian dihajar pandemi, akhirnya kemudian kita stuck, berhenti tuh, berhenti. Kemudian muncul yang tadi saya sampaikan, tim kerja yang diinisiasi di kementerian gitu ya, di pemerintah, tapi kemudian Pak Iqbal, Pak Andi Gani keluar ya karena kecewa kan. Terus kemudian kemarin baru 2 atau 3 hari yang lalu melalui Padasko kembali, tentu sekali lagi Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga sudah mengiyakan dan setuju. Saya kira peran penting dari Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga ini ada gitu ya. Terrealisasilah insya Allah di tanggal 18 Agustus Pak Dasko dan juga kawan-kawan wakil Ketua DPR yang lain akan sudah mulai duduk bersama dengan kawan-kawan perwakilan dari Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang ada di Indonesia. Ini nanti kita akan terus secara simultan ya, akan terus menerus membahas pasal per pasal. Ini masih ada secerca harapan nih. Dan ditunggu. Dan disampaikan juga, kami Pak Iqbal juga menyampaikan bahwasanya DPR RI ini adalah garda terakhir kita. Betul. Kan tadi ini adalah wakil rakyat. Rumahnya rakyat, artinya pertahanan terakhir rakyat ya di situ, gitu. Mau kemana lagi ketika memang sudah kita tidak lagi mungkin, kita tidak sepertinya hopeless, tidak ada harapan kepada pemerintah yang sekarang ini terus berjalan gitu ya. Tetapi di sini ada yang namanya rumah rakyat. Di dalamnya ada wakil-wakil rakyat kita. Insya Allah mohon doanya. Amin. Kita positif saja, positif saja dulu ya, karena memang mudah-mudahan ya ini diawali dengan itikat baik ya. Sekali lagi kami mengapresiasi ya kepada DPR RI, kepada Ketua DPR RI dan juga wakil-wakil Ketua DPR RI yang mau. Kan sebenarnya kalau sudah tidak peduli bisa aja nggak mau juga kan, bisa dong. Tapi mereka mau gitu ya, mau kemudian mengajak kami berunding nanti membahas pasal per pasal. Saya garis bawahi pasal per pasal. Ya, pasal per pasal. Jadi tetapi yang kedua itu tidak menghilangkan, tidak juga menghambat, tidak juga bisa menghalang-halangi kami untuk demo atau aksi unjuk rasa. Oh, itu hak Jadi ini hak sebagai warga negara dan tidak ada masalah saya kira sepanjang sesuai dengan konstitusi. Betul. Kalau demonya juga damai saja disalurkan secara resmi, secara konstitusi dan tidak rusuh dan lain segala macam, saya kira nggak perlu khawatir seluruh pihak. Betul. Nah, yang menjadi persoalan ini juga kami mengkoreksi atau juga memberikan saran ya kemarin 2 atau 3 seminggu yang lalu lah. Kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI pertama dari pagi sampai setengah hari gitu ya. Kemudian kami beranjak ke depan kantor Kemenko Perekonomian. Di sana ada orang yang aksi juga demo mendukung Omnibus Law. Nah, saya nggak tahu itu dari mana tuh Pak ya, kayak LSM gitu ya. Nah, kami sih nggak ada masalah sebenarnya. Jadi aparat keamanan saat itu juga sudah menjaga, sudah memberikan batas gitu. Nggak ada masalah ketika kami ada dari kawan kami yang orasi, dari pihak yang mendukung sana melemparkan kami botol-botol air mineral yang penuh air, provokasi dan juga batu-batu. Tapi alhamdulillah kita sebagai ini buruh, meskipun pekerja ya, kita ini punya yang namanya martabat. Kita bukan mohon maaf bukan binatang, bukan hewan. Yang sebenarnya bukan bicara tentang kami tidak bukan takut ya. Tetapi disitulah justru kami menjaga bahwasanya kami datang beraksi unjuk rasa itu berdasarkan konstitusi dan kami orang-orang yang punya adab dan martabat. Kami nggak mau terprovokasi dengan gitu-gitu. Saya kira itu murahan lah. Ya, saya kira kita nggak mau terpancing kayak gitu-gitu. Kami hanya fokus menyampaikan aspirasi kami bahwasannya ini loh ada sesuatu yang harus dikoreksi. Dan sekali lagi kami tidak anti perubahan sama sekali. Orang kita juga berubah kok sekarang. Dari mulai revolusi industri 2, 3, 4. Artinya ini memang sudah hukum alam yang harus kita lalui. Tapi ada tapinya lagi. Tetap nilai-nilai yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta kelayakan dan juga kesejahteraan itu dikedepankan. Itu setuju. Saya kira harapan saya sudah itu ya Mas Abi. Sudah ditutup belum? Silakan. Harapannya Ibu. Nah, harapan kami, saya kira saya mencoba untuk menyampaikan aspirasi juga dari kawan-kawan pekerja atau serikat pekerja buruh. Yang pertama,
pekerja atau buruh Indonesia itu tidak anti investasi. Oke. Siapapun itu, investasi asing ke mau lokal, silakan datang. Kami senang banget. Dengan sangat terbuka kami menerima mereka. Betul. Sepanjang investasi tersebut tentu bermanfaat, ada timbal baliknya untuk rakyat. Artinya manfaatnya apa? Artinya rakyat bisa merasakan bagaimana juga dengan investasi tersebut rakyat bisa mendapatkan ikut sejahtera, entah itu mendapatkan pekerjaannya, entah itu dari akibat investasi itu dia mendapatkan usahanya dan lain sebagainya. Kami setuju. Ya, tetapi kalau misalnya investasi tersebut malah memiskinkan kami, menyingkirkan kami dari negeri kami, artinya perlu kami merapatkan barisan sebagai rakyat Indonesia. Yang kedua, kami tidak anti teknologi, kami tidak anti perubahan, itu udah hukum alam. Kita akan sudah hilang yang namanya surat menyurat zaman dulu, ya pakai pos dan segala macam. Sekarang udah pakai email, dulu sekarang pakai email, mungkin sekarang nggak pakai email lagi, udah langsung kita kirim dengan WhatsApp dan segala macam. Artinya kami buruh pekerja Indonesia itu termasuk orang-orang cerdas. Kita nggak ini kok nggak anti-anti seperti itu. Tapi mohon dengan sangat ini dilakukan secara bijak, bertahap. Kita sama-sama tahu yang namanya pengangguran di negeri ini lebih daripada 7 juta orang. Orang miskin kita juga mungkin angkanya saya atau makin bertambah di pandemi COVID ini ya. Dan pendidikan kita masih di level SD, SMP. Artinya tolong dilakukan secara bertahap, tidak langsung blok. Ya, yang ketiga saya kira ajak kami berunding, bicara. Jadi poin sebuah permasalahan itu adalah karena tidak ada perundingan, tidak ada musyawarah mufakat, tidak ada duduk bersama. Semua akan selesai. Siapapun mau kita masalah bicara tentang di keluarga, pribadi, di antar teman, tapi kalau kita duduk bersama, kita saling berdiskusi, insya Allah jalan keluar pasti ada. Betul. Tapi kalau kita sudah saling menarik diri, apalagi sampai menutup diri, kita tidak akan pernah menyelesaikan atau menghasilkan sebuah solusi. Artinya buruh pekerja Indonesia insya Allah cerdas, kita sudah menyiapkan konsep-konsep. Jadi nggak usah khawatir, kita juga banyak yang lulusan universitas terkemuka dan terkenal dan juga terorganisasi dengan baik gitu ya. Artinya kita siap untuk memberikan konsep-konsep. Bicara tentang konsep tentang bagaimana supaya pengusaha, perusahaan, pelaku usaha itu bisa mendapatkan usahanya secara enak tanpa ada beban dalam tanda kutip ya, tanpa merasa dirongrong, tanpa merasa dibebani, baik itu oleh pekerja atau siapapun kami punya. Artinya duduk bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah saya kira kami mohon dengan sangat semua pihak jangan siapapun itu jangan mencoba-coba untuk memperkeruh dengan saling memecah belah kami dengan mengadu domba kami, janganlah. Ya, artinya nilai-nilai di Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu tolong dipegang. Gitu. Janganlah kita dipecah-pecah. Kita tidak ada lagi sekarang ini bicara tentang agama, kita sudah tidak ada lagi. Sudah inilah. Kita bicara ini adalah satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Mumpung menuju berapa hari 17 Agustus 2020 saya kira kasihan para pahlawan-pahlawan bangsa ini yang sudah mengorbankan nyawa, harta dan jiwa dan raganya istilah kata. Mereka nggak kepikiran mereka kepikiran pada saat mereka menggunakan bambu runcing, menggunakan senjata yang apa adanya itu. Mereka nggak kepikiran akan mendapatkan jabatan, nggak kepikiran mendapatkan harta, nggak kepikiran mendapatkan apapun itu. Yang ada kepikiran kami akan pengen lepas daripada penjajah-penjajah ini. Yang kepikiran mereka pada saat itu adalah kami merdeka sebagai bangsa Indonesia. Ketika negara ini sudah merdeka, artinya kita yang sekarang ini nggak berhadapan dengan asing, ya, dengan penjajah, punya kewajiban untuk mengisi bangsa negara ini. Dengan apa? Dengan prestasi, dengan karya, dan tanpa harus berpecah belah. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mungkin itu Mas Abi dan juga Mas Denny. Terima kasih. Luar biasa Bu Mira. Terakhir closing mungkin Om Denny. Baik, dari saya sedikit saja, tetapi mudah-mudahan ini bisa sampai kepada yang berkepentingan, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Saya hanya ingin menyampaikan harapan kepada Bapak Ibu yang terhormat yang ada di Rumah Rakyat yang tadi Bu Mira sampaikan. Bapak Ibu yang terhormat yang ada di sana. Jangan lupakan bahwa jabatan yang Bapak Ibu pegang semua hari ini, ya, itu bukan jabatan mudah.
bukan jabatan sederhana dan bukan jabatan ringan, bukan pekerjaan ringan. Percayalah bahwa tanggung jawabnya dunia akhirat. Sampai sudah tinggalkan jabatan itu, tanggung jawabnya masih ada di tangan Bapak Ibu semua. Bahkan Bapak Ibu semua waktu masuk di liang kubur nanti, ya, itu tanggung jawabnya akan ditagih lagi di sana. Ya. Sehingga berhati-hatilah dalam menggunakan pena, dalam menggunakan suara, dan dalam menggunakan tangannya. Betul. Ya, Bapak Ibu semua yang ada di rumah rakyat di sana, ya, Bapak Ibu yang terhormat sekali, ya, itu sungguh memiliki kekuasaan untuk menentukan arah negara ini. Ya, jangan berpikir itu ada hanya melulu tanggung jawab pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah rakyat sekarang lagi pegang bola panasnya ini. Ya, disinilah diharapkan keberpihakan atau kembali kepada amanah apa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Ya, penerima kuasanya siapa? Ya Bapak Ibu yang terhormat yang ada di rumah rakyat itu. Pemberi kuasanya siapa? Seperti kata Bu Mira dan kata kita semua tadi, rakyat. Ya, dan Bapak Ibu semua di sana adalah wakil-wakil rakyat. Saya rakyat, Ibu Mira rakyat, Pak Abi rakyat. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di rumah rakyat sana adalah wakil kami. Maka bertindaklah seperti halnya wakil. Ya, karena itu akan dituntut pertanggungjawabannya. Ya, yang kami lakukan hari ini, yang dilakukan oleh Ibu Mira dan timnya itu kita lakukan semaksimal mungkin sebatas yang kami mampu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang terhormat di rumah rakyat dapat menyadari dan benar-benar kembali pada fungsinya, memikirkan rakyatnya. Rakyatnya itu siapa? Rakyat Indonesia. Ya, bukan rakyat yang lain. Ya, bukan rakyat negara lain, tapi rakyat Indonesia. Karena Bapak Ibu yang terhormat adalah wakil rakyatnya Indonesia. Begitu sih dari saya, Pak Abi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny, Bu Mira. Jadi diskusi ini kelihatannya memang belum selesai dan masih panjang. Tapi tadi sebagai kata akhir ya, kita masih punya harapan dengan adanya tadi tanda-tanda baik, dan kita juga perlu juga mengapresiasi tanda-tanda baik itu. Semoga menjadi realisasi yang lebih baik dari hari ini. Amin. Dan yang penting ya tadi pesan Pak Denny, orang-orang yang diamanahkan tadi ya, termasuk kita semua rakyat Indonesia juga megang di pundak kita masing-masing punya amanah. Betul. Ya, jangan seperti cerita dalam sebuah kapal ya, ada yang di dak kapal, ada yang di lantai 1, lantai 2, bahkan ada yang di bawah ya. Dan yang di bawah itu melubangi kapal. Dan kita asik-asik yang ada di kamar di atas, di lantai 2, lantai 3 sampai yang di atas, bahkan nakoda nggak tahu. Dan kita nggak berusaha mencegah itu. Akhirnya seperti apa nasib kapal itu ke depan 3 jam, 5 jam, dan berapa jam kemudian pastinya akan tenggelam bersama. Dan itulah kapal Indonesia yang hari ini kita akan memperingati kemerdekaannya yang kesekian kali. Jangan sampai kita tidak akan pernah peduli dengan status kita, siapapun kita, rakyat Indonesia maupun apapun kita, marilah kita tetap bersuara untuk kebaikan bersama. Demikian Indonesia Hair Solution hari ini yang sangat luar biasa dihadiri oleh Ibu Mira Sumirat dari Presiden Aspek Asosiasi Serikat Pekerja, dan Om Denny Makarim, beliau dari DAIN Partners. Dan mudah-mudahan harapan-harapan dan pembahasan kita ini bisa merubah ya apa yang menjadi harapan kita tadi. Dan kembali kepada tujuan kita mensejahterakan Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia, dan Indonesia akan lebih baik lagi dari hari ini. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa nanti di iGrowth Indonesia Channel lagi dalam Indonesia Hair Solution yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Merdeka.